Raya. Waalaikumsalam. Saudari. Selamat malam, selamat malam. Sehat-sehat Bang. Salam dari Banyumas. Salam buat teman-teman di Banyumas. Setelah sekian lama baru malam ini live kita sedikit nyaman ya. Karena seberang sungai sana listriknya udah nyala. Nah, gitu. Pos roda bukan. Ini boleh dibilang perahu Nabinu. Ini lokasi banjir, Saudari. Cuman pondok ini cuman tiangnya aja di bawah yang tertimbun. Salam Bang dari Indramayu. Salam buat teman-teman Indramayu. Gimana keadaan Aceh sekarang? Penuh dengan gelondongan kayu. Rumahnya gimana? Alhamdulillah, rumah saya itu udah bersih, teman-teman. Karena saya nggak membiarkan rumah kotor karena memang bisa dibersihkan. Gitu. Untung adik saya ya langsung mau bekerja sama gitu. Di saat musibah terjadi, saya itu nggak sempat nyelamatin barang-barang. Karena adik sepupu saya si Andri Kopi itu hanyut. Akhirnya terdampar di pohon kelapa. Nah, gitu teman-teman. Dan masyarakat di kampung saya itu yang memang terjebak waktu kejadian itu. Bahkan teman dekat saya, sahabat saya itu terjebak sangat lama di dalam di atas plafon lah. Dari pagi jam 5 air mulai naik. Pokoknya dari pagi dia terendam sampai jam setengah 6 baru Basarnas tiba di lokasi, teman-teman. Setengah 6 sore, bukan setengah 6 pagi. Nah, nomor motor. Nah, ada. ada. Alhamdulillah, ya kawan. Oke, kemarin kalian mungkin melihat pawai atau konvoi bendera bintang bulan, bukan bulan bintang ya, bintang bulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bendera bintang bulan itu adalah bendera GAM, bendera Gerakan Aceh Sumatera Merdeka, yang dideklarasikan tahun 1976 di Gunung Halimun oleh Dr. Hasan Muhammad Ditiro dengan bendera bintang bulan dan garis hitam yang diapit oleh 2 garis putih dengan latar merah, Saudari. Dan bendera itu sangat diincar di masa konflik. Tetapi kami warga Aceh setelah konflik bentuknya perjanjian ataupun perdamaian pada tanggal 16 Agustus 2005, maka usailah peperangan itu dan disebabkan oleh tsunami, gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Maka terciptalah perdamaian. Rumah satu orang bukan, tetapi karena Allah melulantakkan bumi serambi Mekah melalui gelombang tsunami dan gempa, sehingga pihak yang bertikai sama-sama berinisiatif untuk membangun perdamaian, Saudari. Itu beri yang
Sepuluh ada mana? Taruh. Belum nak baterai. Yang kedua mah. Mendua udah. Tes. Buat kubu. Ya. Tes. Ya. Apa? Nyan, yang keungan. Jadi saya sebenarnya tidak mau mengomentari tentang masalah ini karena saya lagi sibuk dengan banyaknya saudara-saudara saya yang memang masih belum bisa pulih total ya, terutama mereka masih dalam keadaan kekurangan makanan. Kemarin karena memang desa saya adalah salah satu jalur alternatif atau satu-satunya jalur alternatif dari Banda Aceh menuju Medan dan dari Medan menuju Banda Aceh. Kemudian konvoynya lewat di depan saya. Saya live di TikTok. Bahkan ada mencaci ini itu segala macam. Ketika saya telusuri, ternyata yang mengibarkan bendera bintang bulan itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat yang ingin membawa bantuan ke Aceh Tami yang mereka titik kumpulnya di Brenun, Aceh PD. Ya. Berarti memang dah itu ini. Full overload. Tes. Nah, nyoba dua. Karo tuh dia. Jadi begitu teman-teman. Nah, bendera bintang bulan itu untuk saat ini tidak akan memisahkan Indonesia atau tidak memisahkan Aceh dari Indonesia, saudari. Nah, dan bendera bintang bulan itu tidak akan menyebabkan meletusnya senjata. Nah, kejadian pemukulan itu di Krumane, di Aceh Utara. Di tempat saya nggak ada, cuma ribut-ribut aja. Sampai kerung pun Cuman tidak ada pemukulan. Sampai kerung kalau aku jangan om, kan nggak ada. Mana? Jadi respon dari teman-teman TNI saya rasa itu berlebihan. Kan bisa dibicarakan baik-baik atau diamankan benderanya gitu. Karena ini simpang siur. Kalau kita meninjau isi daripada butir-butir MOU atau kesepakatan damai antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2005 itu tercatut itu tentang bendera, himne sebagai bentuk kekhususan sebagai daerah otonomi. Bukan berarti ini saya juga ingin mengibarkan bendera tersebut, enggak. Saya enggak mengibarkan bendera tersebut. Dan kalau saya rasa itu banyak juga orang-orang yang membawa bantuan yang memang GAM sendiri, ya, mantan-mantan kombatan. GAM tetap masih ada, tapi mantan kombatan, mantan pasukan-pasukan GAM ya kan, itu membawa bendera, mereka bawa bantuan. Cuman konvoy ini rame, jadi akan berkumpul di satu titik yaitu di Aceh Tami yang gitu. Mungkin ada kekhawatiran takut nanti pihak asing merespon, pihak asing nanti akan menyiarkan berita tersebut gitu. Sebenarnya kalaupun disiarkan kan nggak apa-apa, nggak akan membawa pengaruh apapun bagi Indonesia tentunya. Cuman ketakutan, kekhawatiran dari pihak pemerintah ya saya tidak tahu itu. Sah-sah saja sih mereka khawatir gitu. Nah, jadi tanggapan dari teman-teman sebagian yang nggak tahu memang masalah itu ya macam ragam, saya sih memaklumi gitu. Apalagi komen-komen yang liar gitu. Saya rasa kalian terlalu berlebihan ya, oknum-oknum yang mengomentari tersebut dengan mengatakan inilah monyet, ini itu segala macam di situasi bencana begini, bawa bendera itu. Kami itu ini menyaksikan sendiri pengibaran bendera itu setiap tahun pada tanggal 4 Desember. Kebetulan momen kemarin itu kan Desember.
4 Desember itu selalu ada upacara, selalu ada pengibaran itu untuk memperingati ulang tahun gerakan Aceh Merdeka, sudah. Nah, jadi kemarin kan dihentikan peperangan, dihentikan permusuhan, sehingga berdamai. Dan kalian tahu, hampir semua kantor, ya kan, kantor, seluruh kantor itu benderanya pasca damai, tiang benderanya 2. Tiang benderanya ada 2. Satu untuk bendera merah putih, satu untuk bendera bintang bulan. Dan itu udah kami pahami, saya udah membaca. Coba baca butir-butir MOU Helsinki, perjanjian antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Secara perdamaian itu legal, tetapi pemerintah Republik Indonesia tidak menginginkan itu, begitu. Nah, disitulah terjadi kesalahpahaman lagi, gitu. Nah, itu saya ingin meluruskan, ya. Ingin meluruskan. Jadi jangan kemana-mana. Justru ketika framing kemana-mana, nanti apa-apa yang tidak ingin terjadi. Nah, kalau ditanya sama saya, TJ, kalau masalah bendera itu apa? No comment. Kalau naikkan di depan TJ, biarin aja. Toh saya bukan aparat gitu. Dan saya juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada saat perdamaian gitu. Apa menjadi kesepakatan pada saat berdamai di Helsinki, Finlandia waktu itu. Jadi begitu, saudari. Jadi bukan karena momen bencana kemudian bendera itu dibawa-bawa, bukan. Karena bulan Desember itu pasti ada. Cek aja video bulan Desember, setiap bulan Desember cek aja video-video yang ada orang-orang mengibarkan bendera itu. Itu. Karena orang-orang kan menaikkan bendera One Piece gitu, kan nggak nyambung gitu. Marah kepada pemerintah, tidak puas dengan pemerintah, mereka menaikkan bendera One Piece. Manfaatnya untuk kita apa? Kami bukan tokoh-tokoh kartun di sini. Jadi bendera yang dinaikkan di sini ya bendera GAM, begitu. Bendera perjuangan, bukan bendera One Piece. Nah, jadi begitu, saudari. Jadi komen, hati-hati oknum-oknum yang komen begitu. Ketika ada pernyataan kebencian terhadap suku Jawa, kebencian, itu orang-orang yang nggak paham tentang politik. Nah, dulu waktu konflik yang sangat dibenci oleh pejuang-pejuang GAM adalah pemerintahan Jawa, bukan orang Jawa. Rakyat Jawa sama. Nasib masyarakat Jawa yang ada di Aceh pada masa konflik sama, saudari. GAM tidak pernah dibubarkan. Ingat, GAM itu berdamai dengan pemerintah. Setahu saya, kalau nggak benar yang saya omongkan, tolong jelaskan yang benar menurut kalian. Saya itu saksi mata, orang yang pernah hidup dan menyaksikan kejadian itu. Boleh dibilang juga pelaku sejarah. Bukan cuman dengar, bukan cuma lihat di TV atau di mana. Gitu. Tetapi orang-orang yang framing Aceh benci Jawa, bukan, itu cuman segelintir. Gitu. Teman-teman dari Pulau Jawa, dari organisasi berbagai macam, salah satunya ada organisasi relawan yang sekarang mereka buat markas di depan rumah saya. Itu orang Jawa. Gitu. Dan saya menyalurkan bantuan-bantuan dari teman-teman di Jawa ataupun dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang disalurkan melalui saya. Termasuk dari Jawa. Teman-teman PWI LS, teman-teman Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, teman-teman Gus Rifki Dzulkarnain menitipkan bantuan melalui saya. Yang marah siapa? Mukibin. Yang memprovokasi siapa? Mukibin. Gitu. Kalau taruhlah dibilang misalnya GAM mulai beraksi lagi, Gubernur Aceh GAM,
Panglima Agam lagi, gubernur loh, di bawah presiden loh. Itu nggak logis bagi saya gitu. Dan gubernur tidak menginstruksikan untuk seperti itu. Itu inisiatif dari masyarakat. Nah, kalau berbicara ketidakpuasan, ya pelanggaran ini itu, saya nggak bahas lagi itu. Kalau kita bahas pelanggaran, TNI nggak boleh bawa senapan, apalagi di tengah-tengah bencana. Nah, aja Kak Gilik, Pak Prayo. Nah, nadik. Beng jengro kayak. Nah, nadik. Nah, nadik. Yang putih. Nah, dika. Wah, nih. Ini karo boleh. Ada. Tuh apa tuh? Tuh. Ini liko. Iya kan? Aku putra liko. Nadik ada liko. Ada. Liko ada pun kan? Ada. Ampang. Angka yang putih ya. Liko dong mana kan? Jadi liko dong berana. Beda ukay itu. Bak pitang, hai. Kayu gede. Kan Pahai Kadang liko. pitangnya mati ya. Pakai. Jadi begitu teman-teman. Kalau cuman bulan bintang bintang dipermasalahkan di Aceh itu di rumah-rumah, tetap rumah banyak itu bintang bulan. Nah, lama itu teman-teman. Nah, itu memang bendera Agam, bendera yang klaim sebagai bendera separatis. Nah, separatis nggak masalah sih, terlalu bagus pokoknya gitu. Pemberontak misalnya. Kalau separat nggak masalah. Maksudnya panggilannya itu terlalu mewah itu. Bepede di makanan. Itu juga. Kenang klaim. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi untuk rimba kopi tahan dulu, jangankan kopinya, ladang kopinya, kebun kopinya banyak yang hilang. Sabar dulu. Kita harus mulai dari nol sekarang. Nah, ini teman-teman saya, teman-teman relawan sini memang kebanyakan mulai dari nol lagi nih. Jangankan harta benda yang lain, rumah sekalipun nggak bisa lagi gitu. Nah. Jadi begitu teman. Penjelasan dari saya. Sebab bencana itu bang, curah hujan yang intensitasnya melebihi kapasitas. 2 hari 2 malam tambah 1 hari. Curah hujan. Kemudian tidak ada lagi daerah serapan di atas. Kayu-kayu tidak ada lagi. Semuanya sudah jadi ladang sawit. Kebun sawit. Tuh. Ya. Jadi hati-hati. Ini bencana bukan cuma di Aceh. Bencana bukan di Aceh. Hati-hati, waspada, itu penting, bukan menakut-nakuti. Nah, ya. Sebab bencana di Aceh sama wali dari kalangan Kabib. Oh, berarti kalau gitu di ACC sama Kabibnya aja. Soalnya ada saudara-saudara Kabib yang rumahnya kerendam juga, bahkan perkampungannya kerendam. Kalau saya sih nggak percaya begituan. Kalian yang masih percaya, saya enggak. Gitu. Karena di Aceh ini memang dari dulu bencana alamnya ya banjir. Tsunami, cuman dulu kan kita tahu mungkin ya, tetapi dalam catatan sejarah masa lampau itu seringkali disebutkan banjir. Nah, kenapa istana-istana di Aceh itu hilang, kagak ada bekas? Banjir. Bukan karena Habib aja belum lahir di zaman itu.
Nah, gitu. Ya, kalau saya sih insya Allah paham tentang eh, sejarah tentang geografis di Aceh, sejarah tentang apa yang terjadi di Aceh gitu di masa lampau gitu. Sehingga saya menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa. Bukan baru-baru ini, bukan karena setelah Aceh memberontak ingin pisah dari enggak. Enggak. Bukan karena itu. Jadi intensitas dan kemarin itu sudah melampaui batas normal. Nah, Waalaikumsalam, Bang. Yakinlah kita semua pasti akan merasakan kematian. Kita nggak mati dalam bencana banjir. Mungkin kita mati dalam bencana tsunami. Nggak mati dalam bencana banjir dan tsunami. Mati di kelambu. Mati di atas tempat tidur. Mati di rumah sakit. Mati kecelakaan di jalan. Kematian selalu mengintai kita, saudara. Maka perbanyaklah berbuat baik. Kan begitu. Apakah TIJ sudah menerima bantuan dari Prabowo? Saya di sini sebagai korban, tetapi saya bukan mengharap bantuan. Saya mencoba untuk mengumpulkan bantuan dari orang-orang yang ingin membantu untuk saya salurkan lagi. Nah, sebenarnya tempat saya tergolong parah juga banjir. Dampaknya parah juga. Sawah tertimbun semua. Rumah-rumah warga banyak tertimbun. Nah, airnya pun ada bagian di kampung saya memang tenggelam. Nah, kan sudah saya bilang, letak geografis kampung saya itu ditutupi oleh bukit. Jadi rumah orang itu kayak di apa ya, di tengah-tengah, kayak di lembah, kayak di lereng gitu. Nah, di lembah. Jadi otomatis ada celah air sungai masuk, akhirnya ya tenggelam. Dan ini belum pernah terjadi seumur-umur, bahkan ke orang di sini, sesepuh di sini ceritanya belum, dan belum pernah ada cerita air sebesar ini. Gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah. Gitu. Makanya saya bilang sama kalian, saya ini dikasih bonus sama Allah. Apa bonusnya? Bonusnya saya bisa selamat saat konflik. Bonusnya saya masih selamat saat tsunami. Bonusnya saya masih selamat juga saat banjir. Saudari. Assalamualaikum, hadir dari Jawa Barat. Waalaikumsalam. Dan saya sering ucapkan ke kalian, Indonesia ini berada di bawah garis khatulistiwa. Artinya Indonesia ini ada di daerah yang banyak fire of ring atau cincin api. Daerah yang memang letaknya itu rawan bencana, terutama Aceh. Kalian tahu, di saat kondisi banjir ini kami harus mendengar bahwa ada gunung berapi yang aktif, atau ya apa namanya itu, apa namanya, vulkano, yakni Gunung Burnitelong yang ada di Aceh Tengah. Itu statusnya siaga 2. Kalau itu nanti meletus misalnya, aduh, lahar dingin pasti ke tempat saya, lahar panas ke tempat saya, wedus gembel ke tempat saya, kecuali wedus Arya. Wedus Arya itu ke tempat saya. Terus apa saya takut? Enggak, sedikit pun saya enggak takut. Kenapa saya enggak takut, teman-teman?
Karena kalau kiamat datang itu, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari kehancuran dunia ini, saudari. Jadi, jangan sesekali meneriakkan, mampus lu, bencana tempat lu. Rasain. Kita semua berada di cincin api. Kapan saja bencana bisa terjadi, apalagi eksploitasi alam secara besar-besaran di negeri kita. Tambang, penebangan kayu, buka lahan baru. Ya kan? Belum lagi penelitian-penelitian orang. Ya kita yang jadi korban, rakyat. Saya sih udah ikhlas, nggak apa-apa. Saya bisa melawan hanya sebisa saya dan semampu saya. Saya terus bersosialisasi mengenai perambahan hutan, sampai berbusa mulut saya ngomong. Saya disepelekan, dihina lah. Nah, saya tidak pernah menyerah untuk hal itu. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya pernah mengatakan bahwa walaupun hari ini kalian galakkan reboisasi, itu bagus daripada tidak. Tetapi satu pohon besar yang usia ratusan tahun tidak akan bisa kalian kembalikan dalam waktu 10 tahun dengan ukuran yang sama. Tidak. Waktu tsunami saya mengatakan jangan terlalu mengeksploitasi alam, mengambil batu-batu gajah sebagai penyangga gunung, penyangga bukit. Jangan kalian ambil kayu berlebihan untuk membangun rumah-rumah tsunami sementara kalian mengabaikan tentang keseimbangan alam. Nanti rumah-rumah pembangunan di daerah bencana tsunami kemarin akan menimbulkan bencana baru. Apa? Banjir. Banjir bandang dari atas dihapus ke bawah semua, disapu ke bawah semua. Kan sudah saya bilang tuh. Bahkan di live saya sering saya mengkampanyekan itu. Itu. Di tempat saya, nggak apa-apa di rumah saya maksudnya. Airnya di halaman rumah cuma seleher. Nggak apa-apa, cuman seleher, cuman. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tami, yang ada di dataran tinggi Takengon, Aceh Tengah, yang ada di Langkahan, Aceh Utara, itu yang luar biasa parah. Rumah mereka hilang, tertimbun dengan tanah, tertimbun dengan gelondongan kayu. Rumah seperti di Tami yang hanyut, saudari. Makanya lu jadi presiden TIJ, biar lu punya kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk mengeksploitasi alam. Dari dulu, presiden nggak ada yang serius dalam menanggulangi perambakan hutan, pertambangan. Kalau nggak bayar pajak, kalau yang ilegal, yang tidak sesuai spek pemerintah baru. Kami rakyat Aceh tidak ada yang menangis. Kami malah mengatakan kepada gubernur, jangan nangis Pak Gubernur. Kita hadapi sama-sama. Nggak ada bantuan dari luar. Kita pun bisa. Korban bantu korban. Gitu. Bukan kita sombong seperti itu. Artinya, kita nggak jadi pengemis. Karena kejadian ini. Kita sama saling tolong-menolong dalam hal ini. Sekurang-kurangnya tetangga kita. Sekurang-kurangnya di kampung kita, sekurang-kurangnya di kecamatan kita. Gitu. Bang, di mana anak istrimu, Bang? Selamatkah? Dia di Rusia, Bang. Nggak ada banjir. Cuma perang di sana ya. Bukan di Rusia pun, di Ukraina. Jadi, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, atau sebagai pemimpin di muka bumi ini adalah menjaga keseimbangan. Gitu. Tetapi yang ngomong untuk menjaga keseimbangan dan yang melakukan untuk menjaga kelestarian itu cuman berbanding jauh.
berbanding jauh. Kita sendiri teriak-teriak, jangan tebang pohon itu segala macam. Kita cuma bisa teriak, sementara orang yang gemar tebang pohon itu lahan dia. Jadi hak apa kita bersuara? Dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya lahan, dia punya duit. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, nunggu aja. Nunggu siklon-siklon itu bergerak, menghapus semua. Dan kalian tahu, bencana banjir kali ini dan juga longsor lebih parah daripada tsunami. Efeknya, dampaknya, tsunami itu cuma di daerah beberapa daerah dan air lautnya naik ke darat yang bisa dijauh olehnya, tetapi ini dari gunung, saudara, dari gunung sampai ke laut. Di sini masyarakat yang ada di pesisir juga kena semua. Nah, infrastruktur seperti jembatan banyak yang terputus, banyak yang hilang, banyak yang hanyut. Makanya terkendala oleh hal yang demikian, sehingga terhambatnya penyaluran bantuan. Nah, tapi kan ada helikopter, iya. Kita nggak boleh bantah omongan presiden. Ada helikopter. Masa negara besar nggak ada helikopter? Ada sih. Cuman nggak nyampe di beberapa daerah yang ada di Aceh Tengah. Karena becek mungkin. Kita harus maklum, saudari. Jalur udara itu becek, saudara, akibat banjir. Kita harus maklum. Makanya dari 50 helikopter yang dikirim ke Aceh Tengah, hanya beberapa yang mondar-mandir. Kalau misalnya 50 helikopter bisa lolos, nggak becek, nggak ada orang yang kelaparan, nggak ada desa yang terisolir. Bahkan kan ada seseorang itu pejabat, yang sebut namanya, nggak sebut jabatannya sebagai apa, ada istilah terisolir. Memang nggak ada. Kenapa? Karena di ruang AC. Ruangan full AC, nggak ada lumpur, ya memang nggak terisolir. Ya. Ada beberapa desa yang sampai hari ini masih sulit untuk ditempuh lewat jalur darat dan juga udara karena becek. Udaranya becek, saudari. Daratannya dipenuhi dengan gelondongan kayu dan juga rawan longsor. Nah, jadi begitu. Ada yang mengatakan Aceh itu gara-gara tak merdeka dari Indonesia, makanya banjir. Orang Sumatera Barat, tuh orang Sumatera Utara minta merdeka juga. Kali ini kayaknya. Kalimantan lagi banjir. Minta merdeka juga. Jember juga banjir. Gara-gara minta merdeka juga. Kalian bacot itu nggak sesuai. Otak nggak ada. Menertawakan orang lain yang musibah, yang terkena bencana sama dengan mendekat. Nggak percaya? Teruslah menghina. Nah, macam artis yang namanya siapa, berisik ya. Nah, udah. Ya, intinya sekarang itu bukan saatnya saling menyalahkan. Kalau nggak bisa bantu, diam. Gitu. Lagian pun kami nggak minta sama kalian. Kalau nggak bisa bantu, diam. Toh yang bantu kami sekarang nggak koar-koar. Tanya sama Kiai Imad tuh. Berapa banyak Kiai Imad bantu kemari? Berapa banyak PWI membantu kemari? Saya telepon Kiai Imad. Kiai Imad, gimana pertanggungjawabannya ini? Apakah saya harus buat begini? Enggak usah, Bang. Enggak usah. Di masa tanggap darurat ini, kalau Bang bisa menyalurkan dalam bentuk beras sembako, silahkan. Kalau yang memang tidak terjangkau lewat jalur darat, kirim aja uang. Gitu. Kirim aja uang. Gitu. Dan mereka rata-rata ketika saya bilang, ini titipan dari teman-teman kita di seluruh Indonesia. Ini titipan dari teman-teman kita di Pulau Jawa. Ini titipan kita dari teman-teman di daerah yang lain. Mereka sangat berterima kasih.
Bahkan ada desa yang ketika teman-teman relawan kami datang, mereka membawa beras. Masya Allah, ini beras kita mau masak gimana katanya. Air bersih nggak ada, semua sudah terkontaminasi dengan lumpur, dengan gelondongan kayu. Makanya kami ambil inisiatif dengan teman-teman untuk membawa makanan siap saji. Makanan udah ada anak-anak meninggal 2 orang gara-gara minum air kelapa. Satu minum air bandang itu yang dimasak, meninggal 2 orang. Kalian tahu, air banjir itu banyak terkontaminasi oleh zat berbahaya, terutama chemical pada pupuk. Kita nggak tahu itu air apa, difilter, dimasak, minum, 2 anak-anak tewas. Mungkin kalian bisa ngakak, cengengesan, mendoakan kami supaya mati, ya kan? Kami nggak salah. Karena kami udah tahan banting. Turun-temurun kami, masa kemarin memang seperti ini. Sudari, ada TJ mengeluh. Enggak, cuman paling-paling gue kirim voice note ke teman-teman. Ditanya, gimana keadaan di situ TJ? Waduh, keadaan di sini kacau. Bantuan belum maksimal, nyampe di beberapa tempat, kami bilang gitu. Kami nggak mau mengeluh. Karena kami yakin bahwa setiap bencana terjadi itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kita. Dan juga campur tangan manusia tentunya, alam. Coba lihat, hari ini TJ, kasihani kami. Enggak. Nah, kalau teman-teman yang ingin berdonasi, ya udah, silakan. Gitu. Ini yang nggak ngasih apa-apa, ya kan? Warkopnya sampai kiamat gitu. Yang sedangkan yang ngasih diem aja. Bang, tolong nih titipkan amanah saya ya bang, untuk korban banjir di Aceh. Nggak usah tulis nama, gitu. Air mata kami udah nggak ada. Bayangkan kita masuk ke satu desa di situ, orang hari ke-10, hari ke-20 masih berlumur. Bukan karena ada kamera, bukan karena ingin supaya diekspos sebagai korban biar dapat banyak bantuan, enggak. Coba lihat, kalau di lorong aku sekarang udah bersih lah. Nah, kalau ditanya sama relawan, abang kena banjir? Enggak. Ada yang lebih parah, aku bilang gitu. Jadi untuk Dewi berisik itu udah diam-diam. Cangkem kau itu nggak bermanfaat. Gue nggak mau ngeladeni perempuan dah. Perempuan kan mulutnya 2. Salam buat teman-teman di Jember semuanya yang sudah berkontribusi untuk membantu kami di Aceh dalam menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Kalau kita mengharap dari manusia, kita akan kecewa seperti kata gubernur. Berharaplah kepada Allah. Niscaya bantuan Allah itu akan selalu datang dari segala arah yang Dia kehendaki gitu. Jadi gue bilang sama Kiai Imad, Kiai, ini videonya harus kita buat terus nih sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada dari hasil donasi. Enggak usah katanya. Udah abang salurkan aja gitu. Kalau sempat bikin dokumentasi 1-2 udah jadi tuh. Nah, buatkanlah gitu. Karena kita memang tidak ingin mengkanyang sesuatu di situ. Kan daripada teman-teman LS dan juga Kiai Imad adalah bisa menyelesaikan masalah ini, bisa mengobati rasa lapar. Nah, bisa mengobati rasa lapar. Buka aja kalau mau. Nanti dingin nih. Lagi aja. Gitu. Daerah lu korup,
Korupsi itu budaya Indonesia, bukan budaya Aceh. Korupsi budaya Indonesia. Iye, pura-pura bego. Nanti kalau aku bahas dana otonomi khusus, dana reinkarnasi, bukan, reintegrasi, reintegrasi. Yang makan siapa? Tuh orang-orang yang pernah angkat senjata, yang berperang, yang berjuang, dapat nggak? Dan mereka nggak berharap itu. Mantan-mantan kombatan, teman-temanku di sini, nggak ada satupun yang bergantung dari mana dana ini, dana itu, dana otonomi khusus, dana reintegrasi. Mereka nggak serakah, nggak pingin itu. Selesai perang, udah mereka kembali ke alamnya masing-masing. Ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang ngarit, melihara sapi, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang jadi guru ngaji misalnya. Mereka tidak berharap. Yang senang siapa? Adanya tunjangan-tunjangan untuk pegawai negeri, untuk polisi. Kan begitu, baru-baru damai itu. Polisi dapat jatah, uang ini, uang ini, uang ini. Guru, uang ini, uang ini, uang. Mamaku guru dulu. Jadi aku tahu, ada gaji 13, ada uang nat katanya. Uang Nanggro Aceh Darussalam gitu ya. Jadi dapat tunjangan gitu. Sementara orang GAM sendiri yang ikhlas berjuang untuk menyetarakan kita sebagai rakyat, mereka nggak dapat. Hanya segelintir aja yang dapat. Tuh, saudari. Dan gua sangat puas dengan kejadian ini. Dan tahu kayu gelondongan itu dari mana? Ada sebagian yang sengaja dipotong untuk dikeluarkan untuk dijual. Ada yang dirobohkan kemudian dibuat lubang besar kemudian ditanam pohon-pohon yang tidak berdosa itu. Karena kejadian longsor dan banjir, kayu-kayu yang udah ditanam, udah ditimbun itu, mereka keluar menunjukkan diri. Sangat sedih. Hutan yang ada di gunung yang dekat dengan tempat tinggal gua udah nggak ada. Tembus sampai perbatasan Bener Meriah. Tembus. Jadi kita nggak keluar-keluar. Begini oli garpu, begini oli bocor, begini oli gosong. Enggak. Kita lawan. Tetapi kita nggak punya senjata, kita nggak punya kekuatan. Jadi begitu, saudari. Ya. Kami nggak senggol sedikit pun kayu-kayu itu. Kami foto, kami kirim. Kami foto, kami kirim. Kami foto, kami kirim. Kirim kemana TJ? Nggak perlu kami kasih tahu. Anak lemoh, anak muda kali yo. Dalangnya siapa? Ya dalangnya. Dalangnya kan nggak muncul ke depan layar. Ya nggak tahu. Kalaupun saya kasih tahu, kalian juga nggak tahu. Nah, pura-pura nggak tahu aja lah. Di negeri orang sawit udah dilarang. Negeri kita berbondong-bondong di sawit. Dalang di belakang layar dia. Enceng, koncang, ganjeng, plak. Kan dalangnya nggak nampak. Yang namanya dalang nggak nampak di belakang. Di belakang tabir. Nah, di samping batang pisang yang direbahkan di situ, tancap-tancap. Nah.
Pokoknya tidak hanya di Aceh dan juga Sumatera. Nah, gitu. Jadi pengibaran bendera bintang bulan itu bukan tandanya berperang, bukan tandanya ingin pisah. Gue sih kalau mau pisah aja, nggak apa-apa, gue seneng gitu. Kalau berperang nggak, gue nggak sanggup melihat itu. Sadis sekali perang itu, culas sekali perang itu, sadis sekali perang itu. Udah, lagian pun senjata udah nggak ada lagi, udah dipotong kan. Udah, damai itu lebih indah. Tetapi gundu masa-masa konflik. Masa-masa konflik itu nggak ada yang nebang pohon secara berlebihan. Masa-masa konflik itu nggak ada yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Di sini nggak berani. Nggak berani. Sekarang terima, alam sudah melakukan pembalasan. Kalian nggak kena, kalian di ruang AC. Biar kami aja nggak apa-apa, kami aja yang dampak dari itu. Karena kalian menganggap kami orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa kan? Mau tanam sawit, tanam ganja, mau tanam apapun itu, yang penting jangan tebang pohon. Kalau pohon ditebang, paru yang ada di dunia ini hilang. Pancang-pancang yang ada di gunung itu hilang. Tidak ada yang menahan kekuatan air. Tidak ada yang menyerap curah hujan. Ini udah mulai geluduk ya, mendung. Ini ada daerah-daerah yang memang udah 3 kali kena banjir. Banjir pertama tanggal 26 November. Selesai, pulang bersihkan rumah. Hujan lagi, banjir lagi, ngungsi lagi. Udah biarkan itu sebagai kegiatan kami. Terus ada orang-orang, oknum-oknum yang koar-koar. Aceh berisik katanya. Aceh berisik. Daerah lain nggak berisik. Kok Aceh yang kelihatan banget berisik ya? Taming kalau ditanya sama pemerintah udah kondusif. Kalau lu tanya sama gue, memprihatinkan. Mayat-mayat dari Blangkejren hanyut ke Tamiang. Kondisi mayatnya dihantam sama balok, digulung sama air. Ada yang jumpa kakinya, ada yang jumpa, ya udahlah. Jadi yang teriak-teriak gua buzzer, ini kalian lihatlah sendiri. Mana yang teriak-teriak gua buzzer, buzzer, buzzer? Hah? Kemudian ada juga yang teriak, gua ini pembenci pemerintah, segala sesuatu selalu pemerintah disalahkan. Gua nggak nyalahin pemerintah. Gua nggak nyalahin pemerintah. Gua masih ingat perambakan pasca damai di Aceh, mereka membuat isu bahwa ada batu yang berharga di dalam kepala burung rangkong. Akhirnya banyak orang mencari dan memburu burung rangkong. Ada yang menghargai gading gajah ratusan juta bahkan miliaran. Orang-orang beramai-ramai memburu gajah. Ya kan? Iya. Sampai landak pun ada batu anti bisa ini tuh diburu, landak dibunuh. Kenapa? Ketika hewan-hewan
seperti harimau yang diburu kulitnya yang karena harga mahal. Ketika hewan-hewan itu sudah tiada, maka itu bukan lagi hutan lindung, bukan lagi rimba, maka itu adalah perkebunan katanya. Aku sampai ke situ, kupahami semua, kupelajari semua. Makanya kulawan itu yang bilang-bilang gading gajah begini, gading gajah begitu, bambu petuk begini, bambu petuk begitu. Itu semua permainan siasat curang. Ini rakyat lagi tidur, itu kejadiannya subuh. Tiba-tiba air bah datang. Wak. Kalau di Aceh namanya air bena. Ibena, air datang. Mereka lagi tidur, lagi mimpi, hanyut. Anak-anak yang kehilangan rumah, kehilangan orang tuanya, cuma bisa bernyanyi. Rindu rumah. Sekarang gue banyak kerjaan, saudara. Jadi psikolog dadakan. Jadi badut dadakan buat bikin lucu biar anak-anak ketawa. Jadi guru dadakan. Semua harus dikuasai. Untuk apa? Menghilangkan trauma, menghilangkan kesedihan. Kalau sempat TIJ mati di hari kejadian itu, nggak ada tempat untuk dibumikan TIJ. Karena ladang-ladang pemakaman semua terendam. Kampungku jadi sungai. Jadi sungai semua. Ya. Gue juga ketelan itu. Ketelan air bah itu ketelan. 2 kali ketelan. Pada saat gue berenang, airnya dahsyat sekali, nggak ada tali, nggak bisa berenang. Gue berenang mau nyelamatin sepupu gue namanya Andri Kupi. Gue berenang itu ke dekat dia, di mana pohon kelapa itu tempat dia berlindung. Ketelan itu, gue niatkan jadi obat, tapi nggak ada, sampai sekarang belum ada mencret-mencret ya. Kalian itu ketelan nggak, Bang? Nggak. Aku ketelan itu, ku niatkan obat. Karena segala sesuatu kan tergantung pada niat. Tapi kawan yang satu lagi yang telan. Siapa? Pajar. Amri. Lu diam aja, manakala bencana Aceh dijadikan lahan pansos KDM. Itu bukan lahan pansos KDM. Datang bawa bansos. Lu bisa jadiin ladang apa? Ada, butir aja beras lu ngantar. Nggak ada. KDM tuh. Berapa ton tuh KDM bawa? Hah? Orang mau pansos, mau ngonten, silahkan datang ke Aceh ngonten. Pansos, silahkan datang ke Aceh pansos. Yang penting pansos kalian itu bermanfaat untuk menyuarakan. Karena media-media kita dibungkam. HP-nya kita. Bahkan di penjara. Teman-teman kami dari luar negeri mau bantu kemari nggak boleh. Pemerintah mampu. Kami bawa bantuan pertama kali itu sama sekali nggak ada bantuan dari pemerintah. Aku kasih tahu. Pertamanya, tetapi akhirnya ditelepon sama jenderal, telepon ditanya perkembangan itu segala macam. Kasih tahu, tolong bang, dia minta koordinat. Minta koordinat, gua nggak ngasih. Nanti bantuannya ke tempat gue, ke tempat yang lain gimana gitu. Kok koordinat harus gue yang ngasih, gue pikir gitu. Video-video yang memberikan kritikan, memberikan informasi, itu rata-rata hilang suara di TikTok.
Tapi gua nggak mau berbicara masalah itu karena gua nggak mau nyari masalah, karena masih banyak yang perlu gua lakukan teman-teman untuk menolong saudara-saudara kami. Bukan cuma orang Aceh yang kena, saudaraku. Aceh Tamiang itu hampir semuanya itu orang luar Aceh tinggal di situ, keturunan luar Aceh di situ, orang transmigrasi, orang pendatang dari Pulau Jawa, dari Batak, dari mana saja. Kami tidak melihat suku, ras, yang penting kami tolong. Sebisa kami, semampu kami, saudari. Mak. Ketika kita ngantar bang nanya, Dek, kamu suka apa? Suku Jawa, sana dulu. Enggak, udah. Yang penting ngopi. Takengon lagi, paling banyak di Takengon Aceh Tengah itu suku Batak, suku Jawa, suku Melayu. Kayak di Aceh Tamiang, memang daerahnya daerah Aceh, perbatasan dengan Sumatera Utara, tapi penduduknya minoritas orang Aceh. Kita nggak nanya, ente orang Aceh nggak? Nggak nanya, saudari. Dan saya orang nggak rasis. Ya Gupi, kawan-kawan relawan, kawan-kawan yang ada di pengungsian nih, ngopi kita. Ini pun ngopi sedekah orang. Kalian tahu kopi ini dari Pulau Jawa. Saya beli kopi, ada sumbangan tadi dari teman saya di Jawa. Semangat teman-teman di pengungsian. Jangan manfaatin kondisi ya. Nah, sekarang cewek-cewek itu mandi di sungai tuh. Ataupun mandi di tempat pemandian umum tuh. Jangan ngintip ya, jangan. Kalau direkam nggak apa-apa buat aku ya. Jiwa cabulku seketika bangkit. Kok yuk? Iya deh. Apa nan? Ya kuping abek pungo. Mungkin gini. Kalau kita belum terkena bencana, kita begini begitu. Kalau sudah, baru aku nyesal ngata-ngatain kamu. Tunggu. Kita berada di garis khatulistiwa, rentan terjadi bencana, saudari. Bencana itu betul terjadi karena banyak maksiat. Tetapi tidak semua bencana itu karena maksiat dalam bentuk perjinahan, ngibah. Apalagi gue ngegibahnya syar'i. Gue gibahin sesuatu biar kalian nggak tertipu. Saudari, Kibin ada nggak bang? Ada. Kibin Aceh. Teh Yuli masih situ bang? Ada. Ada lagi, udah pulang. Ini nggak bisa bantah mereka. Kenapa aku foto yang rumahnya ada gambar Habib, yang rumahnya Habib, ku videokan, ku fotokan. Kenapa? Supaya nanti bisa ku bantah omongan kalian tuh. Coba lihat. Habib aja nangis kan? Gua kagak kan? Hampir semua terkena dampak. Hampir semua terendam rumah. Kita nggak bisa ngomong, gua korban, nggak bisa di sini. Kita cuma bilang orang lain lebih parah gitu. Tanya, rumahnya masuk air nggak? Cuman sedada, cuman sepinggang. Orang lain lebih parah, rumahnya nggak ada lagi. Aku ketemu sama kawan aku, tanya sama kawanku, gimana rumahnya udah dibersihkan belum? Enggak, gua nggak mau bersihkan rumah. Kenapa? Harusnya dibersihkan aja. Kamu ngarap bantuan ya? Bukan, rumahku udah hanyut. Nggak lagi rumahku, jangankan rumah, tanah pun udah nggak ada. Udah jadi sungai. Gimana mau dibersihkan kan? Malu aku nanyanya. Jawabnya slow lagi sambil ngisap rokok. Apa yang mau dibersihkan bang? Rumahku udah nggak ada. Assalamualaikum nyimak bang Teji. Waalaikumsalam. Nih gue duduk malam ini tidak jauh dari sungai. Jadi kalau hujan
kita mantau sungai, ngasih kabar ke desa biar orang nggak panik karena banyak sekali yang trauma. Yang namun berubah baru. Iya. Dari bilang, Dari itu Abang heran. ayo ada ngomong. aku yakin bahwa orang-orang pilihan yang bisa diuji dengan ujian yang besar kalau kita merujuk kepada pemahaman agama dan iman yang kuat. Makanya aku selalu semangat, tersenyum gitu. Coba lihat anak-anak di Aceh senyum gitu. Gubernur kenapa nangis? Wajar dia nangis, bukan cengeng itu. Dia menangis karena dia seorang pemimpin yang tidak punya kemampuan untuk menghandle semua gitu. Sehingga masyarakat harus bantu masyarakat, korban harus bantu korban. Itu yang buat dia menangis. Begitu. Bukan karena dia cengeng. Teman-temanku semua tersenyum. Mereka rata-rata sudah kembali ke nol dari sisi harta. Tapi mereka masih bersyukur karena mereka masih dikasih kesempatan untuk hidup. Seharusnya air bah itu akan membawa mereka untuk pindah alam. Tapi mereka masih bersyukur walaupun hartanya semua, bahkan ada yang keluarganya habis semua. Tapi mereka masih tetap tersenyum. Kenapa? Mereka siap dengan segala ujian. Kan? Gitu. Kalau aku sih nggak ada kerugian. Nggak ada kerugian. TIJ nggak ada kerugian. Motor 2 kerendam. Itu titipan. Titipan Allah. Yang ada kesedihan sedikit, baju-baju mak gua tuh kerendam. Karena gua sibuk kesana kemari, sibuk menyampaikan amanah dari teman-teman PWI LS dan juga dari Kiai Imat. Sehingga rumah gua sendiri nggak sempat gua urusin. Gua baru ngeliat setelah 29 hari. Semua bajunya pada sobek. Menyelumput bahasa Indonesia apa? Rapuh. Tajam sekali air itu. Terendam 29 hari. Itu kupegang mau kucuci. Ku bawa kalori. Pret. Putus. Lapu semua. Baju-bajuku lapu semua. Hanya yang biasa aku pakai live. Karena aku centengin di centengan. Itu yang masih bagus. Kalau sempat pelerku pun terendam lama, pelerku juga lapu. Untung nggak terendam lama ya kan. Kalau apa rendam lama ya? Rendam agak lapu juga. Lapu juga. Coba aku tarik sekali. Nggak boleh. Aku cepot. Copot nanti pelernya dia. Terendam dari pagi sampai jam berapa? Dari jam 4:30 lah. Dari jam 5:30. 5:30. Bisa dibayangkan itu bentuknya ya. Dan paling parah airnya itu dingin sekali sudah. Jam es. Kayak kalau dibilang es kan nggak sampai tulang-tulang kita kan. Ini air sampai ke tulangnya tuh. Air campur pasir, campur lumpur, campur sampah. Campur kayu gelondongan. Bayangkan ada yang 3 hari itu terendam. Iya ada 3 hari 3 malam terendam, hujan terus hujan. Makan enggak, minum enggak. Iya, air itu haus, lapar enggak? Aku kan berenang nih. Dari pagi aku berenang, nunggu Henry turun bisa jemput dia. Itu bayangkan, enggak ada rasa lapar, haus. Pahit nih mulut, kering nih mulut. Bayangkan, saudari. Bambu petung masih nggak basah dia. Agak romah ada ya.
kesaktian, bukan karena kesaktian, karena cantengannya tinggi. Gue canteng tinggi di live kan. Kan rumah gue nggak terbenam, cuman separuh aja terbenam. Itu pun air, lumpurnya cuman selutut lah. Nah, mantap lah daripada gosip Habib. Nanti gosip Habib udah nggak laku, Bang. Orang rumah Habib aja terendam di sini, kan nggak laku gosip Habib tuh. Gua yang ada kasihan ketika ngelihat Habaib ya rumahnya terbenam gitu kan. Kasihan. Nggak lagi gua ledekin mereka karena kondisinya musibah. Nanti setelah musibah gua ledekin lagi. PWILS hadir di sana. Kami yang Bang ke Sumatera. Kalau di daerah sini gue mewakili. Nah, ya, kibin-kibin pas lewat posko kita, semua teriak, hidup relawan, semangat. Begitu lihat gue langsung, tanya sama Bang. Langsung kayak otong kena air di pagi hari. Dan alhamdulillah ada kabar gembira nih. Kita sudah dapat tawaran dari teman-teman di luar untuk bantuan gitu. Cuman kita tunggu dulu sampai disahkan sebagai bencana nasional biar kita bisa. Tetapi kayaknya parah juga karena bantuan itu sebenarnya akan dikelola oleh pemerintah. PWILS bantu habiskan perbekalan itu, ente mau bilang TNI ya? Karena isu di sini begitu. Ente mau nuduh TNI? PWILS itu datang bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Gue bilang juga kemarin sama Kiai Muharor kan, Kiai, kalau menurut saya ini tolonglah jangan bagi uang, bagi barang aja gitu. Karena pengalaman gue waktu tsunami, setelah bagi-bagi uang itu orang jadi malas. Disuruh gotong royong minta uang. Jadi akan merubah mindset. Jadi kita membantu untuk mengobati keterbatasan yang ada di masa-masa emergensi kan, tanggap darurat. Kemudian akan menciptakan masalah baru dalam sosial gitu. Nah, gue mikir seperti itu. Karena pengalaman gue waktu tsunami itu. Jadi ketika gotong royong dibayar, sehingga nanti ketika kepala desanya ngumumin gotong royong, kita tanyain duit gitu. Jadi rusak, tatanan sosial kita rusak. Ya kan? Kami duduk di bantaran sungai, kalian tahu apa yang lewat? Itu hari kedua. Yang lewat Brankas. Setelah beberapa minggu ya, baru kita tahu Brankas siapa ya. Bang, Brankas. Soal Brankas tuh. Brankas itu dari Gayo kan? Di Gayo katanya. Dari Gayo Brankas. Ada isu. Kami sempat lihat Brankasnya. Berapa duitnya katanya? Pokoknya M lah. Ada sertifikat tanah. Sertifikat di sana dalam Brankas itu uang tunai. Entah berapa miliar tuh. Oke, Kopi. Nggak sempat kita mikirin yang begitu. Kalaupun kita bisa ngambil, pasti kita tunggu untuk mengembalikannya, saudari. Ataupun kita pakai dulu buat beli bantuan. Karena uang pada hari kedua, ketiga itu nggak ada harganya. Hari ketiga baru bisa kita cairkan. Hari keempat baru bisa kita cairkan ya. Transferan dari teman-teman itu awal-awalnya nggak bisa aku cairkan. Jadi begitu teman-teman. Ini kalau misalnya kita ada waktu, fasilitas mendukung, ada sinyal, kita akan live. Nah, kalau kopi gue jangan tanya lah. Rimba kopi, kebun kopi, ludes saudari. Tapi itu cuma titipan. Ya kan? Ada teman-teman petani kopi yang lahannya udah longsor,
lahannya udah hilang, usahanya udah terbenam, nanti akan Allah gantikan dengan pengganti yang lebih dari apapun. Sabar aja. Ini gue datang misalnya, ini gue sangat bangga dengan itu ya. Gue datang ke suatu tempat, gue mau nasihat untuk bersabar. Sampai sana, di situ gue sedih. Mereka mengajarkan kita bersabar. Bayangkan itu. Baru mau ngomong, sabar, ini ujian, ini begini, ini begitu. Mereka menunjukkan ke kita sabar. Nggak ngomong-ngomong gitu. Kebun ganja gimana? Ludes juga. Kebun ganja enggak? Kebun ganja aman. Baru-baru ini ditemukan aman. Enggak ludes. Berarti kebun ganja enggak kualat. Gitu. Minta ke Jibril ajaran Wali Lutfi tuh yang di Pekalongan. Minta ke Jibril itu kan dulu murid dia tuh. Mertuanya Gus Aziz Jazuli. Sekarang udah enggak ikut dia lagi. Udah taubat. Alhamdulillah. Jibril kasih hamba duit. Jibril itu kan ajaran wali internasional itu. Makoli. Askoli sama Makoli sama juga tuh. Iya, gue sampai ngomong sama air bah itu yang datang. Askoli fima Allah, askoli wa Makoli. Enggak denger dia, makin menjadi-jadi dia. Untung kita denger omongan airnya ya. Makoli pukima kau katanya, enggak kedengaran cuma. Makoli kolibri. Enggak untuk semut aja, untuk ikan juga bisa. Ikan aja nggak bisa berenang. Apalagi kita, ikan, hewan yang hidup di air nggak bisa berenang. Tenggelam dia. Ikan-ikanku, semua yang ada di bawah pos ronda itu jadi tongkat Nabi Musa itu penyelamat. Itu. Hari kedua itu, hari pertama, hari kedua itu nggak ada makanan. Beras habis, lauk pauk nggak ada. Jadi kuumumkan di hari pertama sore, barang siapa yang menemukan ikan-ikan gurami milik wali, silahkan ambil dimakan. Halal itu, nggak usah minta lagi. Gua umumkan itu. Gua umumkan. Setelah gua umumkan itu, entah hari ketiga, ada yang nelpon gue. Nggak ada sinyal kan, gua nggak bisa angkat. Terus di WA sama dia, Assalamualaikum bang, gimana bang? Gue balas, gue masih hidup. Di sana aman bang. Nomor rekeningnya dong, gue kirim tuh. Kirimlah nomor rekening. Ternyata banyak tuh yang ngirim ke gue kan. Lihat, ini udah bukan makan sendiri, ku pikir. Duitnya udah banyak sekali nih yang masuk nih dari sahabat-sahabat TIJ tuh. Jadi gue inisiatif lah, beli beras. Gue datangi pengungsian, gue lempar ke situ. Gue beli ikan, datangi ke pengungsian, lempar ke situ kan. Terus dihubungi lagi sama Kiai Ima, dihubungi sama teman-teman yang lain kan. Banyak nih gue pikir. Ya udah, mutar aja kita. Langsung gue bentuk tim relawan, saudari. Gitu. Langsung gue bentuk tim relawan. Ke daerah-daerah yang belum tersentuh sedikit pun bantuan. Dan kalian lihat bantuannya sedikit, kata Kibin yang komen, Kibin yang nggak ngasih yang komen, bantuannya sedikit. Bayangkan, waktu itu berasnya mahal bro. Beras karena stoknya dikit, berasnya jadi mahal. Minyak mahal, bensin mahal. Semua mahal. Telur 10.000 dua. Teman kami beli telur 10.000 satu ya, 22. 5.000 satu. 5.000 enggak yang lempar ke mukanya itu. Satu 10. Satu 10.000, satu butir. Dua 20.000. Dibeli sama dia, habis dibeli dilempar ke yang jual. Wanita murah. Kalau di Aceh wanita nggak ada yang murah. Walaupun ada 1-2 yang murahan. Semoga semua bisa. Amin. Insya Allah kita bisa lewati, saudari. Biasa kita itu. Hidup di dunia.
Ya begitu. Resiko terbesar ya mati. Orang ya, apalagi orang waktu itu emosinya nggak terkendali. Kenapa? Karena lapar. Nah, kalau orang yang tipis imannya, kalau lapar, ya ricuh, rusuh. Kita juga harus menghadapi orang-orang seperti itu. Makanya ketika bawa bantuan, kenapa teman-teman bilang banyak kali yang bawa bantuan? Itu untuk mencegah pungli. Kalau ada yang berani mencegat kami bawa bantuan, itu kupastikan orang yang mencegat itu kulempar ke dalam sungai. Nah, itu harus cara begitu. Memang kondisi seperti itu menuntut kita begitu. Itu kan ada jembatan-jembatan terputus. Itu ada orang-orang standar Zionis itu yang berdiri di situ. Minta-minta duit tuh. Alhamdulillah ketika TIJ dan teman-teman relawan kami datang, nggak ada yang berani pungli. Bantuan gratis, bantuan gratis. Mereka nawarkan gratis sendiri gitu. Kalau ada yang berani cegat bantuan dari kami, kalau ada yang berani pungli dari kami, itu kupastikan orang itu kuceburin ke sungai. Nggak ada manfaat orang seperti itu. Mau siapapun dia. Dan itu kami lakukan, sudah. Gam ngerecokin, itu gam, mantan kombatan semua itu. Mereka jadi relawan kita. Itu cuman isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gam bagi-bagi bantuan di mana-mana. Mereka dengan circle mereka sendiri, bawa bendera mereka sendiri. Kami dengan circle kami sendiri, bawa bendera kami sendiri. Tidak ada informasi gam mencegat bantuan, nggak ada itu. Nggak ada. Itu kondisi di lapangan, gue kasih tahu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada satupun orang GAM yang mencegat, yang menghambat bantuan, nggak ada. Itu cerita dongeng itu. Sama seperti Al-Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj ke langit 70 kali, 90 kali bersama seekor kambing. Nggak ada cerita itu. Itu cuman ingin mempolitisasi, ingin menjatuhkan suatu kelompok gitu. Cuman ada kelompok yang menghambat, cuman gue nggak mau ngasih tahu. Skip, karena nggak semua seperti itu. Teman gue yang dari Jakarta ke sini, tugas di sini, nggak ada, dia mau membantu. Ada juga yang kelompok begitu. Nahan bantuan, hanya biar dia yang bagikan. Jadi rahasia umum lah sekarang. Jadi nantilah kita bagaimana informasi yang sesungguhnya, karena teman-teman kami sudah datang ke lapangan, sudah melihat semuanya, sudah menulis semuanya, dan itu sudah dikirimkan ke luar negeri. Apa yang terjadi di sini? Gua kagak masuk ke ranah situ. Gua lebih fokus untuk menangani bencana ini semampu gue. Gue bukan pemerintah, bukan mau nyalek, bukan dari partai politik. Gue bawa nama kampung gue, persatuan anak muda di kampung gue. Gitu. Nggak ada yang siur, gue klarifikasi sekarang apa yang terjadi di lapangan. Info GAM yang mengambil, menyita makanan, bantuan, nggak ada. Tanya sama relawan sini, yang dari Pulau Jawa. Tanya sama relawan-relawan yang di luar Aceh. Yang mau jujur, ya nggak mau mempolitisasi. Tanya sama mereka. Bantu sekitaran aja. Sekian gue udah tercover semua. Yang sekarang perlu kita bantu daerah yang terdampak parah, yang memang saat ini kita belum bisa menempuh akses darat ke tempat mereka. Ketika kemarin itu ada teman-teman gue telepon langsung, adik-adik gue telepon langsung, mereka di sana, ya udah datang aja ke tempat-tempat terisolir itu kalau memang bisa dilewati dengan trail, bisa dilewati dengan motor gitu. Nah. Begitu mereka datang, mereka terharu. Mereka duduk diam lesu. Kenapa? Kami nggak makan berhari-hari. Ini udah 2 minggu nggak makan. Nggak makan nasi seperti kita. Makan apa yang ada di situ.
dan menteng oh betul betul Aja ya. Share nomor rekening bang, nggak bisa nomor rekening saya, nomor rekening pribadi saya nggak bisa, saya tutup udah. Nah, nomor rekening lembaga sekarang saya membuka donasi untuk teman-teman di Indonesia dan juga luar negeri. Jadi kalau teman ingin berdonasi, ini lembaga. Nah, jadi lembaga ini nanti yang akan membawa bantuan. Nah, jadi lembaga ini lembaga yang pernah menangani waktu tsunami. Nah, jadi organisasi kami lah masih aktif sekarang. Dan ini, gue baca ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin berdonasi untuk korban banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi. Ini khusus di Aceh ya, untuk di Sumatera mungkin ada teman-teman yang lain. Nah, ini di Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Ini nomor rekeningnya. Saya baca ya. 733 7131 063. Saya ulangi. BSI 733 713 1063. Udah. Kalau teman-teman nggak bisa nangkepnya, biar gua tulis di kolom komentar ya. Ini bantuan ada sebenarnya dari luar, tapi tertahan, nggak bisa kita. Karena kalau kita ngambil bantuan luar, kita harus bawa bendera mereka. Sementara negara kan nggak ini. Pan beli rekeningnya, rekening Kosoma. Belum lagi bang. Yang Mbak Lupna, Mbak Ron. Tulis. Ntar ya teman-teman ya, saya bagikan nomor rekeningnya ya. Karena hari Selasa kalau nggak silap saya, kalau misalnya cuaca bagus, saya akan tembus ke Aceh Tengah. Karena saya nggak bawa banyak barang, yang penting di sana beras. oh Lemboy neketi ini Mbak WA lu, lemboyan. oh Great. Ya. itu kayak itu no. Jadi hari Senin hari Senin kita belanja, hari Selasa kita bawa beras. Beras sama apa? Sama minyak goreng. Paling itu kita bawa, nggak bawa banyak. Kemarin kan kalian lihat bantuan kami sedikit gitu. Itu bukan sedikit, sudah beras satu desa kami kasih 10 sak. 5 sak. Satu saknya 15 kilo. Nah, sak 15 kilo. Kalau kalian banyak melihat kan, orang kadang sak 5 kilo bawanya. Kalau kami 15 kilo. Yang 15 kilo beras ya. Itu harganya lumayan. Enggak normal harganya, di atas biasanya gitu. Jadi kalau dapat kami murah langsung kami stok, waktu itu dari duit teman-teman yang mendonasikan lewat kami. Kemudian apa ya? Kami sabun colek, sabun mandi. Bahkan kami nggak bawa telur, kami bawanya ikan teri. Karena kita tahu pengungsian itu selalu ada mie instan dan telur, dan itu membosankan. Mereka nggak berani protes karena mereka korban kan, apa yang dikasih gitu. Cuman kita pengalaman waktu tsunami, kita tinggal di pengungsian, kita makan makanan pengungsi, sehingga kita tahu itu enak lama-lama makan telur sama mie instan. Jadi gua bawa mie instan, kemudian gua bawa ikan teri. Ikan teri itu lumayan juga harganya. Ikan teri lokal sini kan. Nah, gue bawa itu. Sama pampers lansia, pampers dewasa, pampers bayi, dan juga gula ya. Sekalian ngelapor nih buat teman-teman. Terus apa lagi ya? Gigi sama sikat gigi. Nah, jadi 5 kilo untuk per desa, plus satu box, satu kotak itu sabun colek. Itu untuk
dapur umum. Jadi kalau kita bagi per kakaknya itu nggak cukup. Dari anggaran yang gue dapat waktu itu nggak cukup. Nah, alhamdulillah ada orang-orang baik di sini yang mau jadi relawan, ya relawan nggak digaji kan. Walaupun mereka korban juga. Juga ngumpulin mereka semua, nah, bawa. Bahkan banyak yang menawarkan diri jadi relawan, terutama cewek-cewek gitu kan. Gue pikir kalau ada cewek-cewek nanti mungkin agak sedikit lama lah gitu kan. Gue pikir ya udah nanti aja, gue bilang. Ini kalau untuk hari ini kita aja yang laki-laki biar cepat gitu. Karena mengingat kondisi medan juga yang membahayakan gitu. Nah, contoh nih, kita jalan ada tempat nanti yang jembatannya putus. Sungai tempat kami itu lebar, luas. Gitu. Kalau sempat terjadi apa-apa, anak perempuan ini itu segala macam, bukan kita meragukan kemampuan perempuan, bukan. Tetapi dengan pakaiannya itu akan menghambat. Nah, maksud menghambat di sini, dia nggak bisa leluasa seperti kita laki-laki gitu. Nah, itu ya mohon maaf juga. Nanti untuk kedepannya mungkin kita akan rekrut. Maksudnya kalau ada yang mau gabung silakan. Kita bareng gitu. Teman-teman di Pulau Jawa kalau misalnya mau ikut jadi relawan juga bisa gabung sama TJ gitu. Biar lihat kegiatan kami seperti apa. Dan yang luar biasa sekali, saya nggak pernah menyangka, Mukibin gabung sama saya. Mukibin yang saya pikir mereka mau recokin, ternyata begitu saya bawa bantuan, Bang TJ. Ya, Lembaga Posoma Aceh itu dari tahun 2005 tuh. Berdirinya 2005 tuh. Jadi kita sempat menangani tsunami juga dulu. Mulai dari tanggap darurat, rehab konstruksi, sampai pemberdayaan ekonomi, sampai penghijauan reboisasi. Penanaman hutan mangrove dulu itu yang sekarang alhamdulillah sudah bisa kita lihat hasilnya. Jadi banyak pantai-pantai yang sudah hijau, yang sudah bisa dibuat tempat rekreasi, tempat wisata, karena ada hutan hijau kami bangun. Itu dulu. Jadi dulu kami kerjasama dengan TDH Netherlands sama Jerman juga, Wealth Hunger Health. Nah itu. Bentar ya, saya ketik nomor rekening organisasi. Kami nggak model kerdus mie instan di jalan, nggak suka kami. Ini udah zaman milenial, udah zaman yang teknologi ya, digital. Udah zaman digital, nggak zaman lagi pakai kerdus. Tuh. Ini rakyat bantu rakyat, korban bantu korban. Fosoma itu Forum Solidaritas Masyarakat. Nyebut orang yang salah nanti. Tuh. Kalau di tempat kalian nampaknya di mana? Di bawah apa di atas? 7 Bawah ya. 73 37 13 1063. Oke. Itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut berdonasi, untuk kita salurkan bantuannya kepada daerah-daerah yang memang terdampak. Kita di sini bukan untuk menyaingi pemerintah, tetapi untuk meringankan beban pemerintah. Dan kita tidak boleh menggalang donasi dengan nomor rekening pribadi.
Jadi kami punya sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, ya, yang lahir waktu tsunami tahun 2005, dan sedikit ada perombakan waktu itu, yang kita alhamdulillah sudah banyak pengalaman dan juga pengamalan. Artinya kita sudah melalui berbagai macam proses, baik proses di lapangan maupun pendidikan yang memang kami sudah pernah dilatih oleh orang-orang yang mempunyai ilmu di bidang tersebut. Nah, ya udah tersertifikasi gitu, sudah punya sertifikatnya dalam hal ini. Saya bukan orang jujur, tetapi kali ini saya tidak mampu untuk membantunya sendiri. Karena apa? Karena apa yang saya punya habis. Ya, itu. Jadi yang saya punya sekarang adalah kepercayaan teman-teman. Yang saya punya sekarang adalah sahabat TIJ. Makanya saya nggak mau jadi idola, mau jadi menjalin persahabatan gitu. Nah, jadi begitu. Terverifikasi. Nah begitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nanti, mudah-mudahan jangan ya, ada teman-teman di Pulau Jawa terkena nanti, ada yang Jakarta terkena banjir, kita mudah-mudahan bisa saling membalas gitu. Nah, seperti halnya dulu teman-teman di Poso bantu kita waktu tsunami. Ketika tsunami di Poso, teman di Aceh bantu teman-teman di Poso gitu. Di Palu, di daerah Donggala dan berbagai macam itu. Itu kan ada Masjid Aceh kan teman-teman, kalau nggak silap saya di Palu tuh. Nah, gitu. Jadi alangkah indahnya lagi ketika kita bisa membantu relawan-relawan yang lain. Nah, misalnya ada relawan-relawan yang butuh bantuan, misalnya apa, kita bisa bantu gitu. Nah, dan alhamdulillah kami dipertemukan dengan sebuah organisasi yang mereka juga mendanai untuk distribusi. Nah, jadi semua sudah terkoneksi. Jadi kalau pemerintah tidak mengumumkan bencana nasional, tidak membuka keran untuk bantuan asing, ya kita mau tidak mau ya harus bersatu. Nah, begitu. Kalau yang begini, begitu, begini, nggak usah. Gitu. Saya galang dananya kan udah hari keberapa gitu. Kalau saya mulai dari awal, saya hidupkan kembali akun yang lama, itu mungkin miliaran tuh bisa terkumpul gitu. Nah, hanya bisa mendoakan, Bang. Ya udah, nggak usah sedih, mendoakan aja udah. Kami terbiasa seperti ini. Nggak tidur di rumah, tidur sama teman-teman di pinggir sungai, ya, itu udah biasa. Di dalam udah biasa. Gitu. Nggak makan sehari biasa. Nggak makan sehari biasa, nggak makan 2 hari biasa. Tapi kalau nggak minum 2 hari udah. Dulu seminggu makan nggak makan. Jadi kalau kalian dapat informasi bantuan dihalang-halangi GAM, itu nggak benar. Nggak benar. Nah, bantuan disita sama GAM itu nggak benar. Ya, bukan gua bela mereka, gua pingin menginformasikan berita yang valid. Gitu. Apa yang terjadi di lapangan. Nah, sementara GAM-nya sendiri ikut juga sama kita untuk membantu siapa yang bisa dia bantu, dia siapa yang mau kita bantu. Kemudian ketika kita konvoy, kan kalau kita bawa bantuan kan kalian lihat kita konvoy pakai motor, ada yang naik mobil PK bersama barang gitu kan. Nah, itu semua inisiatif sendiri. Nah, semua punya inisiatif untuk saling bermanfaat gitu, untuk memberikan bantuan. Nah, semisal mereka nggak punya uang, mereka punya tenaga gitu, bongkar muat barang gitu kan. Nah,
gitu saudari. Jadi begitu teman-teman. Jadi nenek-nenek sihir, oknum nenek-nenek sihir yang bilang Aceh berisik lah, ente kalau nggak bisa bantu dia maju dah, ente tunggu aja banjir di tempat lu yang lebih parah, gitu, lu diam aja kalau nggak gitu. Bantu kagak bisa, nyinyir yang bisanya. Lu tugasnya apa? Joget-joget, udah joget-joget. Lu tugasnya apa? Nyinyir-nyinyir sama orang, udah nyinyir aja, kagak usah bawa Aceh gitu. Secara kan lu artis gitu, masa artis tugasnya nyinyir? Tugas nyinyir itu tugas gue, bukan tugas lu. Gua sumpal itu lubang satu, nanti gak bisa suara lagi. Udah, terutama untuk orang yang namanya Dewi Berisik. Dewi Berisik, diam aja lu. Gue tuh nggak ngomongin Jember. Jember itu banyak teman-teman gue yang sempat mendonasikan untuk Aceh. Mereka nggak kayak lu, koar-koar. Ya, yang di acara pagi-pagi ambruk itu. Itu ngurus itu acara tuh, yang ambruk itu. Nggak usah lu ngurus ini, nggak mampu lu. Ya, leres. Tuh banyak dari Jember, sahabat-sahabat TIJ, teman-teman gue, mereka bantu, tapi nggak nyinyir kayak lu. Gitu. Kalau orang Aceh teriak merdeka, emang ada yang salah gitu? Gua misalnya merdeka, gua teriak, ada yang salah? Kan enggak. Cara kita memerdekakan diri, cara kita mengisi kemerdekaan ialah berteriak merdeka. Nggak harus berperang. Lu ada nggak yang berperang gitu untuk mendapatkan kemerdekaan? Kan enggak. Pejuang-pejuang kita bukan kita, leluhur-leluhur kita bukan kita. Sekarang kita mengisi kemerdekaan, menjauhkan masyarakat kita dari pahaman divide et impera, politik adu domba. Jadi si Dewi Berisik itu diam aja dah. Sebelum mulut disumpal pakai pasir. Nanti kalau banjir datang tempat lu, mulut lu disumpal pakai pasir, kita nggak bisa lagi nertawain lu, karena lu korban. Jadi bukan tipe kita menertawai korban. Ya. Kemudian ada yang bilang, Aceh menghina waktu bencana di Gunung Semeru. Ada kalian lihat gue menghina saudara-saudara kita di Gunung Semeru? Yang terkena bencana meletusnya Gunung Merapi, ada? Kami di sini tidak pernah menertawakan setiap bencana atau musibah yang datang kepada orang lain. Bahkan rival kita ketika dia musibah, kita timbul rasa empati kita. Kita tidak hanya jadi manusia, tetapi bisa memanusiakan manusia. Lu kagak hargai gue nggak apa-apa, gitu. Tapi orang musibah ini jangan lu hina, karena boleh jadi musibah itu akan datang ke rumah lu. Itu yang selalu kuingatkan. Udah ya, Beko. Udah. Ular emang sering muncul sekarang, kelaparan dia. Gimana nggak kelaparan? Biawak hanyut, tupai hanyut, tikus hanyut. Hewan-hewan banyak nggak ada, kecuali yang angkatan udara. Kayak elang misalnya. Elang pun hanyut. Jadi setiap musibah terjadi, siapapun yang menimpa musibah itu musuh kalian kah? Orang yang kalian benci kah? Jangan ngomongkan musibah. Udah selesai itu. Kalau udah selesai. Gua memang suka nyinyirin Habib kan, tetapi kalau Habibnya musibah, gua nggak nyinyirin lagi dia. Yang gua bahas itu yang tidak seputar musibah.
Gua nggak bilang rasain lu kualat enggak. Kualat sama gua lu enggak. Kenapa? Karena besok belum tentu kita selamat. Bukan untuk ditertawakan itu musibah. Jadi begitu, saudari. Yang gua tertawakan kalau orang mati bisa bangun lagi, nikahi bini. Itu yang gua tertawa. Tapi bukan gua tertawakan musibahnya, kematiannya bukan. Nah. Semoga selalu bang. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Jadi tatanan kita di Nusantara ini harus kita ambil balik. Persatuan masyarakat Nusantara ini harus kita benar-benar lestarikan kembali. Nah, Tuban hadir Bang TJ. Terima kasih teman-teman di Tuban. Ada oknum-oknum di Aceh yang mereka teriak-teriak Aceh merdeka kemudian membenci Jawa. Itu mereka nggak paham politik, nggak paham sejarah. Hanya oknum. Orang-orang, anak-anak kemarin sore atau pulaknya cetek. Betul. Tuh abang ini tahu nih. Bendera Aceh itu memang ada dalam MOU Helsinki, tetapi tetap dalam bingkai NKRI tidak merdeka. Macam seperti bendera provinsi di Malaysia. Tetapi sangat sedikit orang Aceh yang tahu tentang MOU Helsinki. Nah itu yang saya bilang tadi di awal. Di awal pembukaan kita, saya bahas itu. Nah, ada 2 poin yang mengatakan tentang bendera, tentang himne. Nah, itu boleh. Tetapi entah kenapa bendera bintang bulan itu membuat kejang-kejang pemerintah pusat. Sedangkan di dalam MOU Helsinki itu disebutkan, kami bukan berkiblat kepada MOU itu, tetapi itu perjanjian. Kalian orang-orang di atas, kalian orang-orang yang memimpin negeri ini, seharusnya kalian lebih peka tentang itu. Jadi kami tidak dibuat bingung gitu. Ini kesepakatan bersama kok dilanggar gitu. Contoh, bendera bintang bulan itu boleh secara undang-undang dalam MOU itu, butir dalam MOU itu, aturan dalam MOU itu. Yang nggak boleh tentara bawa senapan. Di tengah-tengah masyarakat sipil, apalagi di saat sedang bencana. Gua nggak koreksi itu, nggak. Gua bukan siapa-siapa gitu. Gua hanya ingin mengingatkan, barangkali kalian lupa gitu. Ngapain coba bawa senjata ketika sedang musibah? Yang perlu kalian bawa itu makanan. Bagus, obat-obatan. Dokter-dokter. Bagus. Itu. Kalau ditanya, TJ takut nggak masnya? Enggak. Aku nggak takut dengan senjata itu. Mati aja kagak takut, apalagi senjata. Lapar takut nggak TJ? Enggak. Kalau nggak ada makanan, puasalah kami, niat puasa. Nawaitu aja, nawaitu sauma gadin, udah. Jadi begitu, teman-teman. Ya, sedangkan waktu bencana tsunami itu yang status masih belum jelas, status masih konflik, status masih darurat militer. Ya kan? Kita hentikan permusuhan, kita hentikan peperangan kan? Kenapa sekarang yang sudah damai kita picu lagi peperangan itu? Apakah perdamaian ini ada pihak yang dirugikan? Apakah perdamaian ini menghasilkan sesuatu yang tidak menghasilkan uang untuk kalian? Apakah peperangan ini menghasilkan uang untuk kalian itu? Udahlah. Jangan saudaraku. Kita sekarang saatnya bersatu. Kalau misalnya nggak mau bersatu, Aceh ini hama, lepasin aja.
Oh, Aceh ini akan sama kayak manapun nanti hasilnya setelah misalnya dilepaskan, udah itu tanggung jawab kami, resiko. Nggak usah bilang sama nanti kayak Timur Leste ini itu mudah. Yang kami tidak inginkan peperangan lagi. Saya nggak ingin peperangan terjadi lagi. Karena peperangan itu jahat. Perang itu mencekam. Perang itu sangat tidak enak. Yang jadi korban masyarakat, anak-anak, wanita, kaum lemah. Nah, gitu. Gitu. Ya, ada beberapa kampung yang hilang. Bukan rumah, bukan harta, bukan benda. Kampungnya hilang. Perang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Perang itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dendam dan kebencian. Kalau kita bisa bersatu, kenapa kita harus berseteru? Gua dalam hal ini tidak gua juga ikut-ikutan bawa pawai bendera bintang bulan, enggak. Ada gua bawa bintang bulan pada saat gua membagikan bantuan, enggak. Karena enggak ada kepentingan politik atau kepentingan kelompokku, enggak ada. Lembagaku udah terkenal dari dulu di kancah internasional dalam hal bantuan kemanusiaan. Untuk apa tujuannya? Untuk mengharumkan negeri kita. Untuk bisa membangun kerjasama dengan orang-orang yang ingin membantu kita. Aceh paling benar pokoknya. Benar. Udah. Kalau tahu udah benar, udah. Provokasi lu nggak masuk di sini, Bin. Aceh udah paling benar. Ya udah benar. Terus kenapa kalau benar? Ada masalah? Ya wajar kalau kami nggak ikut yang salah. Berdoa kepada Umar Muhdor. Ya kan? Kami nggak ikut. Dapat restu dari pesugihan, kami nggak ikut. Kami nggak berkiblat ke timur, kami berkiblat ke barat. Oh, nanti Aceh dikuasai antek-antek asing, antek-antek barat. Kami bukan antek-antek barat, kami memang orang barat. Nggak percaya kami orang barat. Peta. Oh, TIJ sosokan, didukung oleh asing. Kami memang orang-orang terasing di negeri sendiri. Kami bukan bagian daripada Hindia Belanda. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Ada kata-kata yang sangat rasis sekali. Anti Jawa ini, itu, segala macam. Itu orang yang tidak paham tentang ideologi di ASNLF, Aceh Sumatera Liberation Front. Jadi itu kata-kata dari Dr. Hasan Muhammad Ditiro tentang pemerintahan Jawa. Waktu itu, di zaman Orde Baru itu. Nah, sekarang udah nggak ada lagi, zamannya udah beda, saudari. Jadi nggak ada. Orang Aceh membenci orang Jawa itu nggak ada. Nah, oknum orang Jawa membenci orang Aceh. Oknum orang Aceh membenci orang Jawa. Itu urusan pribadi mereka. Kita nggak usah libatkan diri dalam hal itu. Toh masih banyak orang-orang Jawa yang bisa tinggal nyaman mencari nafkah di Aceh. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Aceh mencari nafkah di Pulau Jawa gitu. Lah memang gitu. Ini ada komen lagi di teman-teman di Jawa, sangat miris sekali saya baca. Itu Kibin yang komen kemarin kalau nggak silap saya. Udah TIJ, kalau udah mau merdeka, ngapain lu orang-orang Aceh itu tinggal di Jawa?
Ketika suatu daerah merdeka itu nggak harus narik orang-orangnya gitu. Ya, nggak tahu dia paham, nggak paham dia politik. Gitu. Jadi teman-teman, kita di sini jangan diadu domba oleh orang-orang yang receh. Sehingga kalau kita terpedaya dengan cara-cara orang receh, kita pun jadi receh. Nah, ya, yang ngomong-ngomong seperti itu orang receh, bukan orang Aceh. Nah. Jadi kita nggak laku komen-komen seperti itu. Toh saya hari ini dengan teman-teman di Pulau Jawa terus berkomunikasi. Apa yang mereka bisa sumbangkan, apa yang mereka bisa berikan, mereka kirimkan kemari. Nah, satu lagi saya mau klarifikasi. Ada yang mengatakan orang Aceh nggak tahu terima kasih, nggak tahu bersyukur dengan cara membuang-buang pakaian yang dikirim. Teman-teman tolong. Pakaian yang dikirim itu harus layak pakai. Kalau memang nggak ada, nggak boleh, nggak usah kirim. Nanti jadi bumerang, nanti jadi fitnah. Nah, pakaian yang ada yang dikirim memang nggak layak pakai sama sekali. Nah, yang pertama dari sisi culture, budaya di sini. Bayangkan kalau emak-emak gue make bajunya yang you can see, kan nggak mungkin dipakai. Atau bajunya yang robek, nah, hampir sekujur tubuhnya robek, nggak bisa dipakai, jadi itu dibuang. Oh, kenapa nggak dijadikan kain lap? Apa mau dilap? Rumahnya terbenam sama lumpur, apanya mau dilap? Motornya hanyut, apa yang mau dilap? Nah, kain lap nggak usah, ya. Jadi itu bukan dibuang-buang, nggak bersyukur, bukan. Memang nggak layak pakai. Makanya di tempatku, kalian terkesan olok-olok kan di tengah bencana, ada bapak-bapak, anak-anak muda pakai pakaian perempuan. Kenapa mereka pakai pakaian perempuan? Mereka pakai gamis perempuan. Mereka pakai kebaya. Kenapa? Karena mereka nggak punya pakaian, yang dikirim pakaian perempuan semua. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada. Itu bukan mengolok-olok, bukan menghina, bukan ngelawak di tengah kondisi bencana, bukan. Itu memang pakaian perempuan banyak sekali. Mereka kan nggak punya pakaian. Jangankan pakaian, rumahnya pun hanyut. Seperti teman-teman kita di sini tadi. Jadi apa yang ada mereka pakai. Perempuan ya udah kita pakai aja. Kita jemur, kita cuci pakaian kita pakai yang ini. Cuman yang ada di badan, melekat di badan yang bisa di itu. Ah, gitu. Kemudian ketika berbicara anti NKRI ini itu segala macam, mereka pakai uang Indonesia, mereka pakai KTP Indonesia, mereka pakai paspor Indonesia, kemanapun. Ya udah, selesai itu, ya. Tolong. Ibarat kata begini, kalau ngasih makanan udah kadaluarsa, kalau dibuang gimana? Apakah orangnya tidak bersyukur? Justru kalau dibuang bersyukur. Kenapa? Kalau dimakan itu yang goblok. Makanan basi kalau dimakan. Ya. Jadi stop. Provokasi stop. Gua merasa sangat terbantu sekali oleh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang menyumbangkan sedikit kemampuannya untuk kita berbagi di sini. Kami tidak bisa membalas itu. Hanya Allah yang bisa membalas itu. Kami tidak bisa membalas. Semoga itu semua menjadi amal jariah kalian. Memberi tanpa menuntut. Memberi tanpa mengharap balasan. Memberi tanpa mengharap pujian. Gitu, gua semampu gue jelaskan. Ini bantuan dari teman-teman kita di Pulau Jawa, ini bantuan kita teman-teman kita di Kalimantan, ini teman-teman kita dari Papua, ini bantuan teman-teman, gue sebutkan. Ini bantuan teman-teman kita dari Nusantara, gue sebutkan. Jadi stop rasisme, ya.
Karena dalam ideologi Aceh Merdeka itu tidak ada rasisme. Nah, karena gue salah satu gue salah satu simpatisan mereka. Sampai sekarang gue kagum dengan tokoh-tokoh mereka. Tetapi tidak sedikit pun kehilangan rasa cintaku terhadap Indonesia. Kenapa? Dulu mereka berjuang untuk keadilan. Dulu mereka bersatu, berjuang untuk kesetaraan. Nah, jadi begitu, saudari. Tetap tegar, TIJ. Alhamdulillah, saya sudah sering menghadapi yang seperti ini. Sudah sering. Wali Kota Banda Aceh tidak pernah dipimpin oleh GAM, tapi gubernurnya GAM. Gubernurnya Panglima GAM. Kalau gubernurnya Panglima GAM, kira-kira itu pemberontak bukan? Bukan. Artinya dia sudah menerima kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi ada yang bully gubernur di Aceh, ada yang menghina gubernur. Ya udah, hina saja, nggak apa-apa, nggak akan hina dia. Saya tahu sedikit banyaknya tahu sosok beliau di belakang layar. Gitu. Beliau yang tidak suka kamera, beliau yang tidak suka mempertontonkan ini itu segala macam. Ikhlas. Dan yang paling saya sangat kagumi dari beliau, ketika beliau dihina, dicaci, dimaki, tidak ada upaya persekusi dan penangkapan. Ketika kita bilang, ini nggak ditangkap aja mualim, ini orang rusuh, ini orang provokasi, udah itu rakyat kita. Kalau kita juga ikut-ikutan nangkap rakyat, melaporkan rakyat, sama aja kita sebagai pemimpin yang dolim katanya. Dan satu hal lagi yang membuat saya itu kagum kepada beliau, ketika kita ikut konvoi sama beliau, waktu sholat berhenti, nggak ada cerita ini tetek bengek, nggak ada. Seluruh jajaran yang ikut konvoi bersama beliau, sholat berjamaah. Nggak ada cerita. Saya ngawal mobil, saya jagain mobil. Nggak perlu. Sholat. Nggak akan hilang mobil kau. Itu yang saya kagumi dari sosok beliau. Nah. Emang orang asing maunya. Nggak ada orang asing mau kita terpecah belah, Bang. Konflik yang terjadi di Aceh bukan salah orang asing. Salah pemerintah kita pada zaman itu yang tidak berlaku adil, yang mengakhirikan suatu provinsi, suatu wilayah gitu. Nggak ada orang asing itu. Karena kenapa? Karena kalau keterlibatan orang asing pada saat konflik di Aceh, itu pasti Aceh akan merdeka. Tetapi Dr. Hasan Muhammad Ditiro tidak mau orang asing itu masuk. Karena anggapan beliau apa? Ketika asing membantu, pasti mereka nuntut. Seperti halnya Australia membantu Timor Leste. Nggak mau Dr. Hasan Hatiro, tokoh deklarator GAM itu nggak mau dibantu asing. Misalnya nih, kita Pulau Sabang, kita akan merdekakan Aceh. Nggak mau beliau. Bahkan beliau tidak pernah mengumumkan perang. Siapkan senjata untuk melindungi diri. Tidak ada untuk berperang. Tetapi di lapangan kan lain. Banyak orang-orang yang ingkar. Jangankan kepada pimpinan, kepada Tuhan aja masih banyak orang yang ingkar. Ya, tak ada yang gratis. Rek TIJ BSI itu benarkah? Itu bukan rekening saya. Coba dibaca lagi, Bang. BSI itu. BSI atas nama Lembaga Posoma, Forum Solidaritas Masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Gitu. Misalnya nih, Aceh nanti akan sama seperti Timor Leste kalau merdeka. Enggak sama. Enggak sama. Di hadapan kita di Aceh ini, Samudra India. Jalur sutra zaman dulu bisa terhubung ke negara Asia Tenggara. Cuman yang saya khawatirkan ketika itu terjadi,
timbul perpecahan sesama kita, perang saudara, itu udah pasti itu. Belum apa-apa aja udah saling membunuh kan. DPR-nya gimana Bang? Amanah kan? Kalau DPR Aceh ya alhamdulillah amanah. Ketua DPR-nya tidak ada hari yang tidak menyalurkan bantuan. Dan bantuannya juga dipasangin bendera bintang bulan. Kenapa dipasangin bendera itu? Karena DPR Aceh itu mantan GAM. Ketua DPR Aceh. Mantan GAM. Dari Partai Aceh. Jadi peperangan itu dimanapun, kapan, siapapun pelakunya nggak enak. Bau amis darah, bau mayat terbakar, bau permusuhan, bau dendam, segala macam, nggak enak. Gitu. Jadi begitu, saudara. Jadi GAM itu didukung oleh masyarakat Aceh. Lebih banyak yang dukung daripada yang tidak mendukung. Tetapi ada juga provokator-provokator yang masuk menyusup gitu. Kita harus bijak di situ. Ada oknum. Nah, secara keseluruhan tidak begitu. Ini teman-teman saya banyak mantan kombatan. Yang mereka pikirkan hari ini bukan masalah bendera. Yang mereka pikirkan bagaimana masyarakat yang masih terisolir, masyarakat yang belum pernah merasakan bantuan-bantuan ini agar bisa tersalurkan semua. Tanpa harus bawa bendera kita, tanpa harus bawa emblem kita, tanpa harus membawa foto kita. Itu nama TIJ di bantuan itu, saya nggak mau. Teman-teman saya dari mantan kombatan, dari segala elemen masyarakat bilang, bawa aja namamu. Supaya itu jadi pertanggungjawabanmu untuk teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu sumbangan dari mereka. Nggak usah. Nah, kita bawa lembaga ini aja, lembaga desa kita. Nggak usah, nggak boleh. Karena itu sumbangan dari sahabat TIJ katanya. Nah. Jadi gitu. Dan alhamdulillah gubernur kita Mualim yang dulu dibully dari segala komponen di sini, ya, sekarang justru malah sangat dihargai. Beliau turun langsung ke lapangan, nggak omon-omon beliau, turun langsung ke lapangan. Beliau perintahkan kalau ada bantuan dari manapun terima aja udah, apapun itu sedekah orang udah terima aja, yang penting bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang terkena musibah. Nggak ada ego, nggak ada kesombongan, nggak ada ini, nggak ada itu, seperti ngomongnya para setan-setan yang gentayangan di media sosial. Beliau pun manusia, bukan Tuhan ya. Kalau beliau Tuhan mungkin beliau akan bisa apapun itu. Enggak, bukan si Fajri, bukan si ini, bukan. Jangan saling menyalahkan. Konvoi bendera itu adalah inisiatif orang-orang yang memang ingin bergabung untuk mengantarkan bantuan ke ke Aceh Tamiang. Nah, saya juga punya bendera itu, cuman saya tidak pajang. Nah, konflik sudah berakhir, begitu. Nanti kalau udah merdeka baru saya pajang. Kalau belum merdeka ngapain? Nah, walaupun di dalam MOU itu boleh. Buktinya kan tiang-tiang bendera yang ada di perkantoran itu semua dua. Di kantor pemerintahan, kantor gubernur ada dua bendera, dua tiang bendera. Di kantor camat ada dua tiang bendera, di kantor DPR ada dua tiang bendera. Itu saya saksikan sendiri pasca damai. Kenapa dua? Yang satu bendera otonom, bendera Aceh. Dan bahkan waktu itu Aceh menjadi Nanggro Aceh Darussalam, yang kemudian ganti lagi menjadi Aceh. Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Kenapa jadi Nanggro Aceh Darussalam? Banyak yang tidak tahu apa arti Nanggro. Nanggro itu artinya negara. Negara Aceh Darussalam. Enggak boleh bang negara dalam negara. Malaysia itu banyak negara dalam negaranya. Amerika itu banyak negara dalam negaranya.
Di Rusia itu banyak negara dalam negaranya. Tetapi negara kita ini negara kesatuan, bukan negara federal. Tidak boleh ada negara bagian gitu ya. Nah, tapi bendera itu bukan sebagai bendera negara lagi nanti. Kemarin dalam MOU itu, tetapi bendera otonom. Nah, bendera daerah otonomi khusus. Nah, infrastruktur banyak dibangun dari dana otonomi. Jadi kesannya kayak ketidakpercayaan dari pemerintahan pusat, ya kan? Sekarang jembatan-jembatan darurat itu dipasangi bendera merah putih seolah-olah mau 17-an. Justru seperti itu ya, kita ya menanggapinya ya agak konyol sih. Merah putih itu ada di dada kami, ada di tiang-tiang rumah kami. Sebelum Indonesia lahir pun udah ada merah putih itu. Hijau putih lah putih gesampo darah. Ija mirah ya Allah gesampo gaki. Bahkan dalam syair leluhur kita dulu udah ada. Nah, kain merah dan kain putih. Nah, itu identitas ya. Yang ini identitas bang nih. Identitas juga. Identitas ya. Alhamdulillah masyarakat di sini mau mewakafkan ayam-ayamnya dan juga duriannya untuk kami yang pantengin bantaran sungai gitu. Nih teman-teman ya, sapa dulu relawan kita. Halo, selamat malam. Ini matikan senternya, silau. Selamat malam. Assalamualaikum. Tuh. Jadi masyarakat di sini kan ini lagi musim buah sebenarnya di bantaran sungai. Musim buah durian, musim buah rambutan, musim buah langsa, Banyak yang sudah dibawa. musim buah manggis ya kan. Jadi banyak pohon-pohon yang ke bawah arus sebenarnya. Ini sisa-sisanya. Ya udah kami aja yang pantengin di sini udah makan aja untuk relawan katanya. Makan aja untuk kalian, siapa yang nemu makan udah. Kami ikhlas. Nah, katanya begitu. Nah. Maaf ya saya batuk sama pilek. Di malam-malam gini kami ngumpul. Maka ini belum rame datang. Nah, alhamdulillah sehat sahabat TJ. Nah, jadi pas bencana kami bangun juga organisasi kesatuan anak muda di sini ya. Nah, itu mantan tuh. Nah, ini mantan yang satu nih. Dia rumahnya nggak bisa pakai lagi. Sapi harga 30 sama 72 ya. 70 juta ludes. Cuma nampak bokongnya, udah mati, ketimbun, lumpur. Bukan rezeki kita. Ketimbun. Ziponya saya lupa, kemarin sibuk rapat di sini, rapat di situ, rapat di sini. Akhirnya Zipo saya entah siapa yang kantongin, entah saya lupa, entah jatuh. Udah 2 kali hilang, terakhir hilang beneran. Kalau bilang, GAM itu yang ngambil bantuan ini itu yang diseludupkan, disembunyikan sama GAM. Ini salah satu relawan kita nih dari mantan kombatan. Dia nggak pernah menuntut banyak, menuntut agar dikasih ini, dikasih, nggak pernah nuntut. Baru mau berdikari, mau apa, udah bisa agak mandiri lah. Kenalah ini bencana. Kita anggap sebagai rahmat, ya nggak? Tuh, aku menghadap Ka'bah. Tuh, sudah. Mamam dulu. Mamam. Kimber ya. Canai. Harga ya, hei. Semerah darah, sebening air mata, itu semboyan kita. Ya. Panas.
Oh, teman-teman, terima kasih ya untuk paket yang satu tadi udah datang. Isinya kaos-kaos. Jadi ada 4 kaos. 2 pack sabun mandi. Sama baju anak-anak. Makasih ya. Itu nggak saya bagikan karena jumlahnya sedikit. Saya kasih ke relawan-relawan kita dan saya pakein satu. Ini siapa nih yang ngasih? Pas, kebetulan itu pas salah, itu buat buat- saya tuh. Buat apa? Izin ya. Yang tadi. Kalau kita bagi nggak cukup. Karena paketnya datang ini Sidang berceceran. Mbak, Nah, kita makan dulu ya. Napu. Bismillah. Dari Bang Aris ya, paket yang itu. Saya izin ya, saya pakai itu 2, saya kasih ke teman-teman juga. Nggak kita bawa ke pengungsian, karena nanti kalau nggak cukup ya nggak adil. Jadi saya pakailah. Saya juga kaosnya pun banyak yang hilang. anak apa? Tuh. Tuh. Udah makan diam ya kan, nggak boleh ribut. nggak boleh ribut kalau makan. Oh. Ala perindavan, colok aja pakai sendok lagi. Pakai sendok itu lama di pencernaan kita. Ini kan di tangan kita ada bakterinya, bakteri pembusuk. Pakai santan enak bang. Saya nggak mau kalau durian pakai santan, enak saya. Janganlah bahaya untuk kolesterol. Santan bisa kolesterol. Itu kan dari lemak nabati itu. Campur sama durian. Kan nabati ya. Iya, durian sama roti canai. Duriannya cuma ini doang. Yang super. Masih ada? Super. Habis ini dulu nanti kita gaskan itu. Kalau nggak ada yang datang. Santan demam bang. Beras ketan. Ya, ketan. Kemarin kami udah pakai nasi ketan. 2 hari habis makan nggak enak badan. Bukan salah dia sih. Perut yang salah. Nggak memungkinkan. Dari Madura turut berduka atas musibah. Terima kasih saudara itu. Kayaknya enak lah pakai roti cane sama durian. Kalau itu biasa kami. Ini pun durian wakaf. Jadi kan kalau orang di sekitar sini udah ngungsi. Jadi ini sebenarnya pemukiman ini. Makanya ada pondok gini kan. Orangnya udah ngungsi. Jadi mereka itu ada sedikit trauma lah. Penyembuhan lagi, masa penyembuhan lah untuk trauma. Mereka ngungsi. Jadi durian, ayam, apapun yang ada di sini udah. Kalau kalian nemu, udah ambil aja. Jadi korban bantu korban, saudari. Roti canai bang, canai. Ini bukan musangking, ini musangpri namanya. Apa yang ada lah, musangpri lah, musang berbulu domba kah, musang berbulu ayam kah, apapun itu. Gaskan aja lah.
Yang penting nggak lapar. Umar Muhdor, tambah. Nam. Tambah Umar Muhdor. Tapi kan nyatanya emang ada bisa mana ya. Mohon maaf teman-teman ya. Coba ada tuh mede doh. Udah download aja kalau mau. Ada pejom deh di gue. Ana borun juga masa. Puji. Ini terpegat kan yang di. Ada baju bukam. Tak jaya pak mentah nabi. Kalau setel lah. Yang mana itu mau limang bos itu habis baju. Kalau kayak gini 5 roti canai ini habisin. Nggak enak. Kalau dibuat di tempat di atas wajan kayak semalam nggak Enak. Kalau langsung digulung kan. Digulung duriannya, dipenyet-penyet dulu, dibuang bijinya. Itu nggak enak. Masih musim langsat, musim rambutan. Nih kawan kita nih sekalian nih sambil mantau-mantau di sini, sambil jagain langsat gitu. Besok hari apa? Senin? Minggu ya. Besok nyari jalur lagi. Karena jalur Takengon itu, Aceh Tengah itu buka tutup. Karena lagi ada pembangunan jembatan dari Pohon Kelapa itu, jembatan darurat. Kemarin sebenarnya udah bisa lewat. Tapi malamnya banjir lagi, daerah Buntul sama di Lampahan, di Kabupaten Bener Meriah. Jadi longsor lagi teman-teman, banjir lagi. Nah, sehingga ada keterlambatan dari kami gitu. Kalau teman-teman yang lain ada juga yang nempuh jalur ekstrim lewat. kadang-kadang udah nggak bisa pulang. Iya, mereka jadi terisolir juga di sana relawan. Jadi ada satu lagi jalur alternatif selain dari Biren Takengon, namanya di Simpang Kertas Kraft Aceh, KKA. Masuk lewat sana tuh jalurnya ekstrim. Banyak resikonya gitu kan. Nanti sampai sana kalau hujan itu longsor lagi gitu. Jadi kemarin kan ada sisa dari teman-teman, dari Kiai Imad, dari Gus ini saya kirimkan dalam bentuk uang. Cuman kalau dikirim dalam bentuk uang kan kasihan, beli barang-barangnya mahal. Bayangkan teman-teman, 10 kilo beras itu 500.000, kan kasihan. Makanya kami inisiatif untuk beli barangnya di sini, karena di sini harganya sudah mulai normal. Kayak bensin misalnya kan. Ya kalau presiden kan nggak tahu, mungkin nggak di lokasi, paling datang cuman ketemu sama bawahan, dengar laporan, udah. Kita nggak nyalahkan presiden gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan nggak ada yang dikirim pakai helikopter gini gitu. Sementara mereka harus jalan kaki dari Takengon kemari gitu, dari Aceh Siapa Tengah. kemarin yang bilang menteri yang bilang listrik tuh? Bahlil. Oh. Bahlul juga dia tuh. Ya, listrik kalau udah 90% di sini, terus ngapain bawa tiang baja itu lagi? Itu apa? Kan udah 90%, itu apa tiang lagi? Kan logikanya begitu. Kok bisa menjadi menteri sekelas orang kayak gitu? Orang dalam, kekuatan orang dalam. Nggak usah gibahin menteri, nanti kualat. Makan. Lagi makan gibahin orang. Situlah kepercayaan itu hilang. Terus ada yang bilang masyarakat Aceh Tengah itu pedagang yang turun kemari. Itu paling nyesek itu dengarnya. Enggak heran orang itu nipu. Enggak malu orang itu nipu. Udah kebiasaan bang. Jadi lempeng aja. Justru mereka itu sedih kalau jujur. Ya anak-anaknya orang tuh ngajarin nipu. Nggak diajarin, dicontohin. Ya sama aja. Ngajarin contohin tuh sama itu. Enggak. Kalau ngajarin belum tentu dia mau belajar, mau ngikut. Tapi kalau contohin bisa jadi ngikut karena terbiasa. Untuk aja sekarang takut gue. Walat. Gue lagi dibutuhkan banyak orang. Satu keluarga berarti nipu semua itu. Bapaknya nipu mamanya.
Tuh lagi. Siapa yang punya? Ambil. Enak kan? Enak saudari. Enak tidak? Enak tidak? Enak lah. Gak ada isinya ini enak. Apa yang ada? Sedekah orang. Ya. Mhm. Dinginnya di malam ini sesak kencing. Ya Umar Muhdor kenyang ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya kena maju. Alhamdulillah. Umar Muhdor kenyang. Umar Muhdor. Umar Muhdor. 200 orang mata, 200 pasang mata tertuju padamu Umar Muhdor. Iya. Kenyang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudari. Saudara, ada satu lagi saudara. Nah, ini sisa-sisa banjir masih ada. Nanti kalau 2 bulan lagi ini udah tertutupi oleh rumput mungkin ya. Jadi udah clear, nggak ada masalah lagi, udah selesai katanya kan begitu. Alhamdulillah. Relawan luar Aceh ku ajak tidur sini nggak mau. Entah kenapa ya. Takut. Katanya sih garis merah sini. Gua mau garis hitam pun nggak apa-apa. Kalau nggak ke sini mau kemana coba? Mau ke Tarim. Itu garis hitam kan. Tapi kan Kalau sempat mati masuk neraka. Kenapa? Nauzubillah min dzalik. Orang-orang sesat di sini. Nggak mau aku bersama DNID. karena sulit tahu orang. Ya kan? Pun saudara. Kita usahakan saudara. Saudara. Alhamdulillah. Kita merangkul mereka saudara. Yang lain mana? Patroli. Patroli. Bentang-bentang diwakafkan patroli semua ya. Nah, yang Lagu Malaysia kayaknya di Aceh juga terkenal. Dulu bang, penyanyi-penyanyi Malaysia itu sering kemari main-main tempat kami. Kayak Salim Iklim, itu sering sama kami dulu. Bahkan orang Aceh jadi penyanyi Malaysia. Tokoh Aceh, orang Aceh sini, saudara saya tuh. Teku Zakaria bin Nyak Putih, kenal? Namanya P. Ramli. Itu orang sini, orang Lusmawe. Nah, itu penyanyi. Bilang sama anaknya, ada saudaranya masih di sini kampung. Sesekali pulang kampung lah. Ini aja bro. nggak ada. Kopinya tumpah. Cepat Aduh. Oh, ini ada. Nah, ya P. Ramli. Bob Rijal. Baru aja masuk Malaysia? Enggak. Apa enggak kelas papan? Papan atas. Papan atas dia cuman Atas papan apa papan atas? Kalau papan TJ, atas dia. kalau TJ atas papan. Kalau saya atas loteng kemarin. Oh, dia atas loteng abang nih. Berapa lama tombak layar tuh? Bukan atas loteng lagi. Loteng udah mau penuh. Atas atap. Ahmad Daki nggak kenal bang. Senangnya dalam hati. Bayar royalti nggak lu? Senangnya dalam hati. Kalau beristri 2. Dikit tuh lagu dia. Enggak, lagu dia nggak boleh dicaplok orang. Lagu orang dinyanyiin sama dia. Bayar royalti nggak dia? Goblok. Kibin. Kalau nggak goblok bukan kibin namanya.
Senangnya dalam hati. Aku bukan nyanyiin lagu Dani ya. Aku lagu leluhurku aku nyanyiin. Lagu Teku Zakaria bin Nyak Putih, bin Teku Nyak Putih, Piramli. Belalang, kau buatlah kopi-kopi nih. Kita tak ada minum nih. Tak ada lah, bah. Tak ada, Bah. Alah. Arang-arang dekat dapur Kau tu. ambillah arang-arang dekat dapur, kau kerok. Kau basuh dengan air sejuk Kau tu. kau tumbuk, kau basuhlah dengan air sejuk tu. Hai Dewi, kau telah menipuku dengan cinta palsumu. Sinilah kalau cinta kita jadi relawan. Pak aku. Ya pulang. Mana agak deh? Tahu deh. Aku lintingan aja. Senangnya dalam hati punya istri orang Jawa. Goyangannya maknyus rasanya. Tan Sri Piramli, artis legend Malaysia, betul. Nama aslinya tahu tak? Nama aslinya Teku Zakaria bin Teku Nyak Putih. Orang Lok Sumawe itu. Darah Aceh tu. Asli aja. Abang ngemis donasi? Enggak ngemis. Bukan saya tuh, organisasi. Kalau untuk saya baru ngemis. Ngemis itu pakai kerdus. Gini bang. Assalamualaikum. Donasi. Itu ngemis. Semoga sehat selalu Bang. Aceh lekas pulih. Aceh udah pulih. Aceh nggak sakit. Cuma rakyatnya, masyarakatnya yang sakit. Kembali ke nol kayak setelan pam bensin gitu. Ya, SPBU kembali dari nol. Aku masih bersyukur nggak kenapa-napa. Cuman terendam aja. Terendam terus rusak. Nggak ada yang hanyut karena di belakang rumahku aku pasangin jaring. Aku orangnya entah kenapa hobi kali sama jaring gitu, bukan jaring ikan, jaring burung, bukan. Di rumahku belakang itu aku pasangin jaring. Nah, pasangin jaring. Jadi barangku yang hanyut nyangkut di jaring belakang, cuman tertimbun sama lumpur. Kalau di tempat kita di sini jaring-jaring ke laut. Oh, di sini jaringnya pun tertimbun, saudari. Kalau korban jiwa nggak ada. Nih kemarin, kupikir udah almarhum kan abang nih. Nah, mana dia? Bukan abang ini, abang nih. Nah, tuh. Tuh dari jam 5 dia di sini. Jam 5 kejebak. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Setengah 5. 5 ya. Subuh lah. Subuh kejebak. Sampai jam setengah 6. Maghrib lah, siap maghrib sampai tempat aman. Nah. Ini bukan pos ronda kita, tapi pos ronda juga di hutan. Itu ada rumah, cuman udah kayak rumah hantu. Di depan rumahnya kayu gelondongan semua tuh. Tunjukkan ya. Di sini nampak nggak rumah? Oh, nggak nampak. Oh, nampak. Belakangnya nampak, belakangnya nampak. Belakang yang banyak. Tuh. Tuh rumah. Kayu gelondongan semua tuh. Ini lagi belakang nih. Kan? Tuh. Tuh sampai ujung sana tuh gelondongan tuh. Ah, tuh. Asik kan? Asik. Ini kalau banjir lagi susulan nih malam nih, kami duluan nih yang diangkut malam nih.
Jadi besok ada kegiatan kita. Besok. Besok ada kegiatan. Ada Apa? naik bawah sadar. Anjat jualan set. Enggak, kegiatan nih. Kegiatan kegiatan lewat. Kayaknya belanja besok. Senin belanja. Senin belanja. Besok pulang hari. Besok berarti harus cek ini lokasi. Jadi ada kemarin kan ada yang bilang itu pengerjaan di sana kan ada teman-teman kita. Biar mereka aja kita hubungi biar nggak capek-capek kayak aku kemarin ke sana jauh-jauh. Sakit pantatku naik trail. Di Korea. Oh, Mimpi iya. belum. Yang parah itu kayak. Orang makan durian panas, aku dingin. Cocok aja Ron. Lega oke. Nunggu mana? Kurun 7. Bukan baju kurung. Ini wakaf juga. Iya, iya. Alhamdulillah ya ikhwan. Takengon jauh nggak Bang dari situ? Takengon dari sini kalau jalur normal aku biasanya 2 jam, 1 jam atau 3 jam itu kalau jalan lambat karena jalanannya mendaki. Kalau suasana seperti ini kita nggak tahu. Ada yang ngantri 2 hari nungguin gitu. Makanya kita nggak mau ngantri kan. Kalau bisa tembus langsung gitu. Jadi kami nyari kabar dulu. Begitu lewat kami langsung berangkat gitu. Teh Yuli kemarin di sini. Ngapain teleponan gitu. Jam berapa sekarang di situ? Jam 1:30. Jam 1:30 pagi. Pilih oleh. Bodin pada bodin. Empat nata potu macam ni. Anda di bodin. Dia tupul. Daki lagi. Wah, barat. Rumahnya. Bodin. Masam aja yang aku adung. Naga macam. Malaysia jam 2.21 AM. Bandung Bang. Buset. Terus lagi sana. Mana kardus. Di malam yang sepi dan dingin ini, semoga stamina sehat selalu Bang PJ. Aku sebenarnya lagi demam. Nggak kebawa tidur nanti seminggu baru bangun.
Kemarin udah demam sekali, udah sembuh. Ini demam kena lagi nih, gatel nih tenggorokan. Nah, aku bantai rokok lah biar sembuh. Ya beda 1 jam. Euro le malam kita wit. Idi. Tuh. Idi. Ya. Oh, Idi le euro le malam kita wit. Di mana di langkahan. Adik ji imu mat bab leput tapi pu umum 11 tahun. Dudoi ke adik yang aku pilih bang. udah yuk. Pilih kan. Ina bantu je ni cok. Ya nanti kan. Bukan itu kawit bukan euro le malam. Bukan kan. Iya, beda dari Kota Kembang. Sedih sekali lihat video-video waktu kejadian tuh orang 3 hari 3 malam di atas pucuk sawit. Ada yang adiknya nyangkut di pelepah sawit itu nggak sanggup megangin lagi gitu kan. Rokokku lintingan. Udah nggak keurus. Cermin udah nggak ada lagi bin di rumahku. Mandi tetap 3 kali sehari. Air sumurku tidak terkontaminasi. Ada Umar Muhdor nih yang nolongin. Tuh. Umar Muhdor. Spion masih ada, nggak ada. Itu aku juga gitu aku. Tuk di. Ada mie ya. Ya beliau. Keluarga TJ tinggal di mana sekarang? Alam aja betul. Udah kuungsikan bang. Mamaku ke TPU kampung halaman kami, bapakku juga di TPU kampung halaman kami kuungsikan. Mamaku tahun 2009 kuungsikan ke TPU. No, kan di teman-teman. Ini gue. Kanyan. Iya, Oh, iya. ada na. Ini punya video kena uli-uli itu iwaknya. Kurang ada. Kanyon ni burian. Yang kayak kota Drorubu. Bang, motor yang dipakai itu custom atau Benelli bang? Benelli. Itu bukan motorku, sumbangan. Jadi disuruh pakai untuk kegiatan sosial ini sama trail. Banyak sih yang ngasih, mobil juga ada, emang nggak mau aku. Aku mobil-mobil yang bermanfaat aja, kayak mobil pickup gitu kan, biar bisa ngangkut bawa barang, ngangkut relawan gitu. Bukan mau fashion show. Truk mau aku. Gitu. Ada tengah kali ilmu betul. Nyambangnya mana panik. TPU sama TPUA, jangan salah ya. Baru panik bening itu ya rekan-rekan. TPUA itu tempat pembuangan sampah kan. Sehat selalu bang. Amin. Rezeki berlimpah, jangan. Ini gara-gara berlimpah rezeki kemana rahmat Allah. Harus ngungsi saudari. Nah, aku nggak ngungsi kemana-mana, aku ngungsi di pos ronda aja. Pos ronda itu kan tinggi tuh tempatnya. Air segini lagi, sejengkal lagi kena lantai itu. Kalau sempat sejengkal lagi, aku nggak begadang kan semalaman tuh nungguin dari jam
ba'da insya ku tungguin tuh airnya turun, ya kan. Surut ku tunggu, nggak surut, jam 12 tuh aku udah mulai berpikir kalau airnya sampai ke lantainya pos ronda, aku langsung ketin barang-barangku pakai drum besar, berenang aku ke bukit tuh. Ternyata Allah masih sayang sama kita, ya kan. Jam 12 jembatan tempat tinggalku itu putus. Kan jembatan itu nyangkut sampah, gelondongan kayu, itu udah kayak bendungan. Jadi kalau jembatan itu nggak putus sama bendungan bawahnya nggak putus, kami tenggelam. Gitu. Jadi desa kami tenggelam. Air bah membanjiri. Jadi karena terputus jembatan itu, kemudian terputus hancurnya bendungan karet di bawah kan. Terus terputusnya jembatan satu lagi penghubung Kabupaten Birun dengan di Kabupaten Birun lah, penghubung jalan provinsi itu. Nah, makanya airnya surut gitu. Ketika surut, habis subuh gue tidur. Teman gue nih yang satu nih, gue pikir udah meninggal. Malamnya gue doain dia, ya Allah terimalah amal ibadah dia. Mudah-mudahan kematiannya su'ul khatimah, dikasih pahala syahid gitu. Dan satu lagi, kalaupun dia sudah tiada, mudah-mudahan jenazahnya ditemukan pagi-pagi. Jam berapa? Jam 6 pas setengah 7. Setengah 7 nyampe ke pos ronda dia. Nyampe ke pos ronda kayak perindavan, pakai baju kaos sama kain sarung. Bukan baju koko. Baju koko ya. Baju koko siapa tuh? Pemberian orang. Oh, dikasih baju koko sama orang. Waktu terjebak itu pakai apa? Singlet sama celana ponggo. Celana pendek. Celana pendek karena baru bangun tidur Jam 5 pagi. Dah situ. Terus dia bilang, aku kayak berasa mimpi gitu ngelihatnya. Terus dia bilang, Bal, ada nggak jaket-jaket gitu, jaket-jaket bekas gitu. Menggigil dia, dingin. Masih hujan ya, hari kedua tuh. Dan lah. Hujan. Di situ dia. Gue kayak mimpi gitu. Gue bangun duduk samping dia, alhamdulillah masih hidup. Gue pikir kan, ini mimpi gue pikir. Habis itu gue tidur lagi. Lagi tidur, kebangun. Pas kebangun, baru ingat dia bilang jaket gitu. Gue masuk ke dalam, ada barang-barang gue yang nggak kerendam kan. Aku ambillah 2, nggak tahan aku pas dia minket kan, temanku yang kuanggap mati tadi udah masih hidup gitu. Tadi ku datangilah rumah tempat dia ngungsi tuh. Sampai sana nggak ada, dia udah keluar katanya. Titiplah di situ. Bang, tolong yang namanya Aldo nggak penting itu jangan komen di sini, Bang. Nanti setelah banjir ini selesai, nanti kita gaskan lagi itu si bencong itu, ya, tolong ya. Nanti kita gas lagi dia. Ini gua lagi bantu-bantu dulu, habis ini baru kita gas lagi nanti. Ada jatahnya. Sekelas dia itu sebenarnya nggak level sama gue, cuman gue bahas. Gue kan orangnya merendah gitu. Ya. Merakyat gue ya kan. Padahal gue bangsawan loh. Bukan level itu. Dewi masih ada di sini. Kapan Dewi berangkat kemari? Tiketnya minta sama PWI. Nah, nyampe di sini jadi relawati. Relawati itu apa TIJ? Rela apapun demi TIJ.
Nih nganak jalan darat nih dok. Jalan darat ngajak nggak ada nih, banjir semua dok. Senang ente kan? Senang kan? Itu pertanyaan itu. Kok pertanyaan receh sekali. Tiket 3,2 juta. Ini caranya kalau mau ke Aceh dari Jakarta. Berangkat dulu ke Malaysia. Dari Malaysia berangkat ke Aceh. Nggak sampai juta-jutaan lah, ratusan ribu aja. Nah, gua kasih tips. Teman-teman di Pulau Jawa, di Jakarta, mau ke Aceh biar nggak juta-jutaan, aja dulu ke Malaysia. Nah, dari Malaysia nanti berangkat ke Aceh, nggak ada cerita jutaan itu. 500 ribu udah tuh. Itu kisah nyata, teman-teman gue dari Jakarta itu berangkat dulu ke Malaysia. Dari Malaysia kemari. Ya. Pak Hopu jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam sama Nyonya TIJ. Gualat ente. Malat ente, malat. Nebeng Teh Dewi jangan. Nebengnya pesawat, jangan Teh Dewi. Nah, macam-macam sama bojoku. Nanti aku cek ya. Ini udah mulai kita lagi. Kita masuk ekspedisi ke daerah-daerah yang memang terdampak parah. Siap, saudara? Siap mendampingi TIJ seumur hidup? Siap main lumpur sama TIJ? Assalamualaikum Bang Wali dan rekan-rekan di sana. Sehat semuanya. Dewi mau berangkat naik kuda putih Bang ke Aceh. Nanti berlumpur. Kapan ya Bang? 1000 jadi 1 biar kayak ringgit dan baht. Kapan-kapan Bang? Saya nggak bisa jawab itu. Rakyat Muslim Sulawesi selalu mendoakan Bang TJ dan para pejuang GAM. Semoga Allah menolong rakyat Aceh agar bisa berdaulat di bawah bendera bintang bulan, bukan bulan bintang. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak teman-teman dari Sulawesi jadi relawan di sini toh. Sudah 1 bulan mereka di sini. Mereka memang tidak bisa membalas jasa, tetapi mereka ingin membuat sesuatu yang sifatnya berjasa untuk menolong kami di sini. Solo, salam buat teman-teman Solo, Jawa Tengah. Ya. Terima kasih semuanya. You safe alright. Nice to know. Ya. Wajah lelah sekali. Enggak, gua enggak lelah. Gua belum capek. Gua sehat-sehat aja, Wi. Enggak usah framing ya. Enggak usah framing. Dia bukan GAM, PA kalian. Disersi. Loreng TNI kok. Gua bukan desersi, goblok ente. Gua masih aktif jadi relawan. Lebih ya. Ini aura-aura dinginnya sangat terasa teman-teman. Ini masih air nih bawah. Rumahku itu Anak disuruh. Oh, Lagunya anak disuruh. lucu. Jadi di rumahku itu kalau terik matahari, ya kan, panas terik matahari itu betonnya itu berair, basah. Lagi galak nggak komen Kamu kok sensi kali Dewi.
lagi bendera merah ya. Bukan Formosa, Fosoma bang. Fosoma. Baca ulang. Fosoma. Forum Solidaritas Masyarakat. Jadi berdasarkan perkumpulan masyarakat dan sumbangan dari masyarakat Eropa waktu itu tahun 2005 kita membangun organisasi ini. Kegiatan kita lakukan atas bantuan dari masyarakat yang ada di Eropa waktu itu. Ini nanyanya boleh di lain topik bang, nggak apa-apa, nanya aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, atas nama Lembaga Fosoma. Kalau abang misalnya udah nyumbang atau apa untuk misalnya ingin saya ketahui, boleh di DM ke TikTok saya. Nama TikToknya Teguh Iqbal Johar. Nah, boleh di DM ke saya gitu. Itu Muslim bang, nggak tahu, saya lupa namanya, nggak ingat. Sebenarnya itu bukan bantuan luar. Dia itu tinggal di Sabang, Pulau Sabang. Dia nikah sama orang sini. Nah, jadi dari Argentina udah lama, 12 tahun di sini. Tapi bahasa Indonesia belum fasih ya. 12 tahun di Aceh, terus kemarin kan dia nganterin bantuan gitu. Nyamuk nganyut ya. Di sini kasihan ya. Waktu kejadian itu tupai, binatang-binatang pada hanyut. Trauma juga tupai. Ular. Aku perut belum stabil juga nih. Soal kasus nenek yang di Madura yang tiba-tiba hancurkan rumahnya oleh ormas Mades kalau nggak salah namanya, itu pendapat bang. Nah saya nggak tahu itu bang. Walaupun masalah lain, tapi saya nggak tahu itu. Karena di sini yang pertama saya fokusnya tentang bencana ini, tentang isu-isu dan juga framing bencana ini. Saya fokus dan terutama fokus untuk orang-orang yang memang butuh bantuan, butuh uluran tangan kita tuh. Kalau masalah itu saya nggak tahu, karena saya juga nggak nonton TV. Ini baru berapa minggu udah listrik normal kita? Belum seminggu ya? Belum seminggu listrik normal gitu. Kalau televisinya bukan kita yang nonton, dia nonton kita lewat. Nyangkut kadang di mana gitu kan? Nyangkut di tumpukan sampah gitu TV-nya. Ya bang, nah ya. Alhamdulillah laptop saya itu hari kejadian nggak ada di rumah. Kalau sempat dia di tempat biasa, udah tenggelam dia. Nah, untung hari itu saya kasih ke teman saya suruh servis. Nah, begitu kejadian, jadi laptop nggak di rumah. Kebetulan rumah saya itu teman saya itu nggak kena. Nah, dia taruhnya pun di lantai 2 gitu. Nah, kalau sempat ada Dewi di rumah saya, kerendam juga waktu itu. Nah, karena saya nggak sempat beres-beresin rumah, nggak sempat. Saya pulang dari mau bantu Andre itu, saya pulang ke rumah itu sore ya. Saya belum makan dari pagi, tiba-tiba saya pulang, tahu-tahu ada yang ngumumin ada dapur umum di tempat kantor desa lah.
Saya datang ke situ makan nasi putih, Cok. Terus saya pulang. Begitu pulang terkejut saya, kulkasnya udah ngambang. Ya kan? Barang-barang saya udah ngambang, kasur saya udah ngambang. Lemari saya penuh air gitu. Kamar mandi saya itu tenggelam karena lebih rendah dari rumah depan gitu. Untung saja cincin sumur masih tersisa segini. Jadi air banjir itu nggak sempat masuk ke dalam sumur gitu. Nah, sumur kita sumur terbuka bukan sumur bor gitu. Nah, airnya melebihi air sumurnya melebihi batas tanah lantai. Jadi kita bisa ngambil airnya sambil pakai gayung gitu. Nah, tapi di situ ada genangan banyak air gitu. Kalau mandi air di situ masih tetap. Akhirnya mandinya pakai apa? Tahu nggak? Hah? Mandinya air untuk nyuci kaki lain itu di luar. Nah, maksudnya di tempat yang lebih tinggi gitu. Kalau di sumur itu kamar mandi tenggelam tuh, udah genangan tuh. Nah, besoknya baru surut airnya, baru surut. Nah, saya soalnya gini, soalnya agak shock sedikit karena rumah saya nggak pernah banjir, nggak pernah kemasukan air. Kalau bocor dari atas ada, sering. Tapi kalau banjir ada genangan di situ, apalagi dari pintu depan sampai belakang itu genangan air. Laskar PWS datang, udah. Nah, di Aceh Tamiang, di Sumatera udah. Kalau di Aceh saya sekarang mewakili, gitu. Bukan datang bang, memang di sini orangnya. Stefani belum bobo. Stefani menurut pendapat TIJ kita beli Nasgor yuk. Kalian jangan gitulah. Mentang-mentang gua cuma tiap hari makan mie instan sama telur, kalian bilangin Nasgor. Aduh, gua pingin sekali makan liwet ya. Rumah Kong Katile terendam nggak bang? Terendam. Dari situ parah tuh. Si Kong Katile udah diam belum? Tadi ada teman gue nanya, si Kong Katile itu nggak pulang dia. Rumah mamanya tenggelam kayaknya katanya. Daerah dia itu tenggelam tuh, parah tuh. Keling. Si Keling. Kirinya Pangtibang itu. Turunan Pangtibang. Kong Katile kumbara kondatem. Oh, wilayah sekarang Palono. Kong Katile kumbara kondatem. Meniwala hai. Gua waktu kejadian Kali sama Keling ya. memang Keling dia DNA-nya haplogrupnya LM20. Kong Katile kumbara kondatem. Keturunan siapa dia? Siapa namanya Pangtibang? Nama aslinya Ramasami. Ramasami. Kong Katile. Kayaknya dia cucu Ramasami. Kayaknya Keling tuh. mukanya DNA-nya. Umar Mohdor tidur, saudari. Belum 1 jam tidur dia habis makan. Wajah-wajah lelah, tapi nggak pernah capek. Oh ya bang, itu sumbangan nggak tahu bang, nggak tahu. Meser makan. Ana ujun. Hawalain.
Ana lagi di Anak puhe mentang. Ulun rian. di olah kecil di orang kelihatan kan jauh. Gam mulia bang. Itu Dewi logam mulia. Longleng sana kan Iya. jauh. Marmohdor biar tidur dulu. Capek dia seharian. Longleng sana aktif. Antu gunung. Anak aktif ini. Salam pasar pagi. Salam pasar pagi. Kenapa bang? Nah, Posko utama, tamang duka. Sona ba posko utama, kamu na ba egori yuk menan duka. kriuk itu. Air sungai. Udah bunyi hujan kayak di atas. Posko utama, masih adakah mobil yang lewat situ? Ganto. Lagi. Semua udah mendem kayaknya. Buka bewi teku mendung ganto. TJ kebun kopi mana hanyut. Longsor. TJ terlalu sombong waktu masih ada kopi ya kan. Hanyut sekarang. Gualat. Gualat sama koroma. Mualat masak ke mama. Bunyi air sungai itu. Yang tuh hujan ya tuh kan. Pakai kontrol. Kontrol jak ceron. Benar nak mentang baik ya, drone lang yan. Ada lawan apa udah dong tuh. Berdua. Karena dia kesal disetir. Ada yang berteriak nih, karena dia kesal disetir. Dia ngaku sebagai presiden Aceh, ngaku ustadz, ya kan? Ah, terus polisi kanui dia, biar dia bikin efek jerah, bawa-bawa suku. Kau pikir kau doang yang dihina? Saya juga tidak menghina. Sekelompok orang yang gila minta merdeka. Lu aja ya kali yang jadi jongos. Gue mau merdeka, nggak mau jadi jongos. Gue udah merdeka 80 tahun. Jongos. Udahlah, buzzer. Gue juga buzzer katanya, tapi nggak ada seperti itu. Mau mata-mata, mau mati-mati, mau apa-apalah nggak apa-apa di sini, aman. Curiga dengan orang asing yang ada di sekitar Aceh itu. Yang nggak dicurigai tiba-tiba jadi milik orang.
Lucu negeri ini. Curiga sama orang. Terlalu curiga, ambil orang juga. Suara Teh Dewi, enggak kayak gitu, suara Teh Dewi enak dengernya. Nggak tahu bang. Oke teman-teman ya, kami mau ke pinggir sungai dulu. Mau ikut tidak? Mau ikut tidak? Susah bawa kamera Sudari, gelap. Ya, mau ke pinggir sungai dulu. Mau lihat debit air naik agak. Karena ini nggak hujan di sini, di atas hujan. Ngopi itu ya. Di atas hujan. Saya udah tahu harp itu apa. Nah, itu bisa memindahkan curah hujan. Alat itu. Misalnya hujan di negeri saya nggak pingin hujan terus-menerus, saya pindahkan itu hujan. Nah, bukan garomah itu, teknologi ya. Nah, kalau ada senter boleh, ada senter, cuman susah jalannya. Karena ini kan jalannya harus melewati tumpukan kayu gelondongan. Jadi kayu gelondongan itu kan ada celah-celahnya. Kepleset dikit masuk celah-celah itu. Nanti nambah kerjaan orang ini, ngangkat saya. Angkat saya nggak bisa pakai tangan, harus pakai seling. Dikotrek, diangkat pakai itu seling, tali seling. Nah. Nggak memindahkan hujan alat itu. Ini udah mulai hijau lagi nih. Busuk. Làng lah, lờng lah, lòng lại. Long lah. Lâu lah. Lâu lah chen. Debu ya, parah debu. Debu. Mengapa? Makanya kami nggak main di pinggir jalan debu. Apalagi kan kemarin itu jalan provinsi itu dialihkan lewat kampung kami sini. Kenapa kau meniup debu? Debu. Kenapa engkau dengar masuk ke mataku? Buat aku menunggu pandanganku. Engkau diam di situ. Jangan engkau ikut serta mengganggu. Ya kalau hijau lagi nanti tinggal bilang aja udah normal kok. Kan kayu-kayunya bekas banjirnya udah ditutupi hijau. La ilaha illallah. Oh, ni terpejo bang sah. Ni terpejo bang sah lepas li tanya. Buka ya deh. Buka ya deh nacane ya botu. Kau kena ju. Buka tak woi. Okey. Kok tajak kena punya le punya kerum kajunya le. Kemas barang-barang lah barang kayu. Dia pupu dia udah. Ayo deh. Lejum ka boleh. Wallah muka lejum.
Kelihatannya kayak sudah surut dari kemarin, udah surut bang. Cuman tinggal efeknya aja. Lumpur nggak surut, pasir nggak surut, gelondongan kayu nggak surut. Kali buka ego kan? Yang tadi buka oh, alami ya? Proses alami sudah Longlai. 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 Mulai jadi uku. Longlai, saudari. Longlai, saudari. Ah, kenduri lagi. Saudari. Bungkusan canai. Yayasan Al Muslim Pesangan, Universitas Al Muslim, Nama. Birun, Aceh. Nama. Mana? Mukbang maning, maning, drink coffee black. Yes. Umar Muhdor, Naam. ini Bang Wayer nih, nama inisial. Bang Wayer. Bayur. Bayer bukan Wayer, obat sakit kepala. Bayer. Dari Bayer, saudari. Long lai. Jumam nih. Mama, bismillah. Juga. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Anak sini. Anak senak, tunggal. Tunggal. Anak senak. Anak sana. Bismillah. Kurma. Aduh, mukbang lagi nih. Maaf ya teman-teman, makanan pengungsi. Jadi kami menciptakan suasana biar nggak terasa ya. Umar Muhdor yang duluan ya. Bismillah. Bismillah. Udah. Irmin. Pegang. Kepalanya pegang. Manis. Ameh ya. Bismillah. Naam. Lah. Menyawa awak Arab manga Iban. Naam. Lah. Habibi. Ya habibi. Naam. تأييه نعم وروسيا да нет كуньес поехал давай пожалуйста дурьянка это вкусно давай пожалуйста поехал бисмилlah вкусно lah. Kalau bahasa Jawa gimana Dewi? Uleh juga. Uleh. Punten. Pelakawan. Buat tangan kita hitam semua ya.
euro pun hitam. Tapi nih kerung makan udah. Hijau tuh juga nih kerung. Nilai udah ya malah iya. Sama sih, nih kerung ini sama sih. Wap iya. Punten bahasa Sunda. Oh ya. Oh haha gitu ya bahasa Jawa ya. Monggo. Ojo stop monggo. Siramu Bahasa Aceh. hak pangyu. Yut. Nyang ke kenong. Nyang. Bet nih saya kenal gede. Anak teman bisa gak bahasa Aceh? Yang kengkah. Nggak gegah. Jangan bikin lucu dulu lagi makan. Nyau. Yang kengkah. Nyau. Nhà cái theo gì, treo nên. Makanya teman-teman aku nggak pernah stres. Udah kayak gini, rumah udah nggak ada, masih juga bisa ketawa kan? Itu lagi. TJ. Aku udah kenyang. TJ, rezeki nggak boleh nolak. Satu lagi, sup. Tapi anali manik mana ya? Ana. Menyam. Ben piu. Yang kengkah. Mau kupuinan. Anak mandi tegaya. Yang kaos hitam paling kacau yang kaos hitam tuh kalau ngelawak. Kalah lawakanku. Bayar Bang Bayar. Mereka lobangnya di pengungsian, nggak bisa rame sana. Makanya kasih nama Bayer. Obat sakit kepala, obat demam. Pakan luminya. Luminya lihat. Polong dari Muhammad lu. Entah. Jangan tali pinggang, Bang. Jangan main tali pinggang, Bang. Gimana? Ujung tali pinggang, jangan main ujung tali pinggang, Bang. Kenapa ujung tali pinggang? Lembek. Nak kilap sih. Sempak siapa nih kain lap? Alhamdulillah. Kalian nggak lewat mulut, nggak lewat pantat sama. Oh, bentuk. Alhamdulillah. Saya nggak ketemu sama Kang Deddy. Presiden aja ke Birun saya nggak ketemu. Kita gini, bukan nyari orang-orang besar, nyari apa yang bisa kita lakukan gitu buat bantu. Nggak ngumpul di mana ada pejabat datang gitu. Gus Bayer di background. Gus baik. Memang lawak ada nih, Gus Bayer nih. Habib Bayer. Habib Bayer, Habib bukan Gus.
Habib Bayur. Kayak penambang dia. Umur sudah sepanjang rel dia. Cuman mukanya awet. Kayak di Eropa itu kurang. Tapi KDM tahu Abang TJ kok. Nggak tahu saya KDM tahu. Sama-sama tahu lah. Habib Bayur sehat-sehat ya. Naam, naam. 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 Hada mahal. Furut. Furut. Ya habibi. Come to Dubai, come to Aceh. Dewi katanya mau ke Aceh nih. Bib. Bib. Dewi sama Stefani mau ke Aceh katanya. Welcome. Welcome. Mau jadi relawan dia. Kita bantu. Tapi kan mereka yang mau bantu, kok kita bantu? Enggak, kita bantu. Kita tunjukin yang mana. Mana di bawah. Yang mana yang masih lajang, misalnya Umar Muhdor. Umar Muhdor masih lajang. Boleh. Buat Stefani, Dewi jangan ganggu. Itu ibarat ini. Mau kita colok langit. Pakai ini. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Jauh api dari panggang. Jauh api dari itu. Jauh lubang dari Riotong. Kapalah. Mengkaya apa dah lu. Iya. Lembung tengok mekap kan je kan. Kebetul kan. Apa deh? kita garam tuan dia. Taruh. Garam obatnya. Jadi kalau Karomah Habib Bayur apa Bang TJ? Karomah Habib Bayur bisa membuat orang ketawa lagi menangis. Bisa membuat orang mengeluarkan nasi lewat hidung kalau lagi makan. Habib Bayur. Ya Habib Bayur. Ya mga herpop. Ya Habib Bayur. Habib memang Bayur. Ya Syekhul Bayur. Ya Syekhul Bayur. Kepala puyeng. Antum memang puyeng. antum memang lawak. Aduh. Kenyang. Bayar digigit kobra, kobranya beranak, dibilang sama orang nih. Ngakak dia. Pekrap apui. Wi, kapan nih berangkat? Cek jalur Malaysia ya. Lewat Malaysia itu ratusan ribu, nggak sampai juta-jutaan. Nanti kamu datang sendiri, pulangnya udah berdua, bertiga kita pulangnya. Ya. Tapi nggak sempat gitu-gituan di sini sekarang. Di tempat pengungsian. Di tempat bisa. Mana bisa tempat pengungsian? Jadi cuma sepi. Ditangkap sama polisi nanti. Polisi syariat. Dicambuk nanti. Musim-musim banjir gini dicambuk. Ya halalin dulu lah. Kantor urusan agamanya pun tenggelam. Ya. Kan aku Habib. Oh bisa tengani sama Habib. Tenang aja Habib Bayur. Ya Habib Bayur. Ya Habib Bayur. Habib bisa menikah dirinya sendiri. Habib bisa menikahi dirinya sendiri. Kok kayak amuba ya, bisa spora ya. Nggak rela aku. Saya nikahkan diri sendiri. Saya nikahkan diri saya sendiri dengan diri saya sendiri, dengan mas kawin untuk diri saya sendiri, dibayar untuk diri saya sendiri. Habib mah bebas. Nggak usah dikawal. Kalau ada ngata-ngatain, gua alat. TIJ dizolimi saudara. Gua alat. Akhirnya dua lalat. Posko induk, masuk, masih adakah orang yang berdagang jam segini? Gua lalat.
jadi busuk kan. Lalatnya 2. Kalau nggak boleh dikawal di akhir saja bang, itu lebih bagus. Ada info Kalimantan banjir juga, iya. Siklon itu masih ada. Makanya untuk teman-teman jangan menghina saudara-saudara kita lagi ditimpa musibah. Karena boleh jadi besok pagi musibah itu datang ke rumah kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kalian merasakan apa yang kami rasakan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bang, terima kasih banyak. Oke lah teman-teman, saya undur diri dulu ya. Teman-teman udah ke bantaran sungai, mau ke sungai. Bukan nyari durian Bang Bayur, mau ke sungai. Kayaknya sesak berak dia. Ya habis makan berak dia, makanya nggak gemuk dia. Udah, makasih ya yang udah berdonasi, makasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah. Sekecil apapun bantuan kalian itu sangat berarti bagi mereka korban. Nah, makasih banyak. Oh itu masih. Jadi masih ada sisa-sisa buah langsat. Jadi ada binatang malam itu, kalong itu. Biar nggak rontok semua kan, dijaga gitu. Harga rokok nggak tahu, sekarang rokokku dikasih orang bang. Nggak beli. Udah ya, makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman-aman lah. Aman aja tempat teman-teman ya. Ya, fi amanillah, makasih, syukran.